Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan pengalaman Qin Mou meloloskan diri dari tanah leluhur dan kembali ke masa kini. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Pada saat ini, Qin Mou memperhatikan bahwa ada tumpukan tulang binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tambang. Dia melihat ke depan dan melihat pemandangan yang bahkan lebih menakutkan. Di bawah tanaman di tambang, ada kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya yang tengkoraknya tertanam dengan Grand Primordium Divini Stone. Qin Mou terkejut. Saat tatapannya menembus lebih dalam, banyak raksasa kerangka muncul di matanya. Ada 8 dari mereka, raksasa yang hanya tersisa dengan tulang dan tertutup cahaya. Mereka berdiri di hutan, postur mereka tampak seperti sedang berjalan ke depan. Di pundak mereka ada peti mati emas besar. Mereka tampak seperti telah mati dalam perjalanan ke kedalaman tambang. Itu adalah 8 dewa kuno. Hati Qin Mu bergetar. Aku ingin tahu, siapa yang ada di dalam peti mati emas. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya ditarik ke atas dengan tajam, yang merupakan ilusi optik yang disebabkan oleh masuknya dirinya ke dalam kekosongan yang lebih dalam. Luo Xiao mengendalikan makhluk kosong dan memimpin mereka ke dalam lubang ke-19. Di sana, Qin Mou mengalami kesulitan mengendalikan binatang buasnya sendiri. Void Beast dibebaskan dari kesadarannya, dan itu menggelengkan kepalanya yang besar. Saat melihat ke tambang, teror muncul di matanya. Dengan terburu-buru lari dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Dalam kekosongan ke-19, binatang buas yang mengejar mereka menghentikan pengejaran mereka. Sebaliknya, mereka mencari dari kekosongan ke-18, meraung dengan samar. Luo Xiao menghela nafas lega. Binatang buas ini tidak bisa masuk ke sini. Tampaknya kita berhasil melarikan diri. Bagaimana kabar semuanya? Apakah semua orang baik-baik saja? Qin Mu memobilisasi kesadarannya untuk melawan asimilasi yang berasal dari kekosongan ke-19 sementara pada saat yang sama masih memberikan perlindungan kepada Yan Er, Kilin Naga, dan yang lainnya. Tanpa perlindungannya, mereka tidak akan bisa menolak asimilasi kekosongan. Meski begitu, tubuh jasmani mereka tidak lagi terlihat, dan roh primordial mereka secara bertahap menjadi kabur. Adapun Da Hong dan Gu Xiao, tentu saja, mereka aman dan sehat. Saudara Luo, binatang kosong yang Anda kendalikan bisa memasuki tempat ini, jadi mengapa binatang buas lainnya tidak bisa masuk ke kosongan ke-19? Tanya Qin Mu. Luo Xiao tertegun. Apakah itu binatang kosong yang aku kendalikan terlalu kuat? Keberadaan yang paling kuat di antara binatang buas ini? Aku takut begitu. Wajah Qin Mu berubah sangat saat dia melihat kekosongan ke-19. Ada cahaya putih di mana-mana, yang berbentuk seperti bola. Mereka tampak seperti telur yang tingginya 100 kaki, duduk dengan rapi di kehampaan. Kekosongan ke-19 dari pengadilan leluhur ternyata memiliki jutaan telur putih, bahkan mungkin lebih. Telur-telur itu memancarkan cahaya putih, dan samar-samar mereka bisa melihat mata besar di setiap telur, serta tubuh kurus dan halus meringkuk di dalamnya. Naga Kilin buru-buru berkata, "Kultus Guru, telur-telur ini." Qin Mu menurunkan suaranya. Ini harusnya telur dari binatang buas. Tempat ini harus menjadi sarang bagi keturunannya. Itu sebabnya binatang buas dewasa itu tidak berani mengejar setelah kami masuk ke tempat ini. Sepertinya mereka takut kita akan menghancurkan keturunan mereka. Cult, apa yang ingin saya tanyakan adalah, siapa yang menghasilkan telur-telur yang ditempatkan dengan rapi ini, kata Naga Kilin. Qin Mu merasakan dingin di hatinya. Naga Kilin telah mengajukan pertanyaan penting. Void Beast lainnya tidak berani melangkah ke kekosongan ke-19, jadi siapa yang datang ke kekosongan ke-19 untuk meletakkan begitu banyak telur kosong? Tepat ketika dia berpikir sampai di sana, tiba-tiba, ke bagian belakang kekosongan ke-19, rasanya seolah-olah sebuah ngarai besar perlahan membelah saat mata besar yang tak terbayangkan muncul dan menutupi seluruh kekosongan ke-19. Ketika mata terbuka, semua orang langsung merasa bahwa kekosongan itu terbalik. Pemilik mata itu terlalu besar. Hanya dengan membuka mata, itu telah membatalkan kekosongan ke-9 dari istana leluhur. Void Beast Mother, Da Hong mengangkat kepalanya, bergumam ketika dia menatap mata yang sangat besar. Lari! Luo Xiao meraung ketika semua kesadarannya meledak dan melonjak ke dalam pikiran binatang buas yang telah ditundukkannya. Void Beast diguncang oleh ibu Void Beast. Ia berbaring dan takut bergerak. Luo Xiao sangat marah dan akan memobilisasi kesadarannya lagi. Tiba-tiba, makhluk kosong berdiri dan melompat dari kekosongan ke-19 ke kekosongan ke-18. Itu terbang di udara seolah-olah itu terbang, mengisi ke arah luar kekosongan. Dalam kekosongan ke-19, ibu binatang raksasa kekosongan akhirnya terbangun. Suaranya yang sangat melengking menusuk dari dasar kehampaan. Kesadaran Luo Xiao tiba-tiba terganggu. Binatang buasnya tampak seperti mabuk, tersandung ke kiri dan ke kanan. Bahkan kesadaran Qin Mu runtuh, tidak mampu melindungi Yan Er dan yang lainnya. Untungnya, tangisan ibu binatang buas mengguncang binatang buas lainnya ke keadaan linglung, menyelamatkan hidup mereka. Tangisan ibu binatang buas mereda.
Luo Xiao segera mengusir binatang buas dan menyerbu ke arah luar. Sulit untuk masuk ke kosongan, tetapi lebih mudah untuk melarikan diri. Binatang buas berlari tanpa henti, melarikan diri ke arah luar. Tiba-tiba, Qin Mu melihat ke belakang dan melihat cakar besar yang menutupi setengah langit menyapu mereka. Aku tidak bisa mati. Qin Mu tiba-tiba berteriak, jika aku mati, tidak ada yang akan bisa meninggalkan tempat ini. Luo Xiao tidak mengerti apa yang dia maksud. Sama seperti suara Qin Mu jatuh, cakar ibu binatang besar kekosongan tampaknya telah menabrak penghalang tak terlihat, dan dipukuli jauh dari lintasan aslinya, berayun ke udara kosong di atas mereka. Lapisan kekosongan hancur berantakan, tampak sangat menakutkan. Jika seseorang melihat ke istana leluhur, mereka akan melihat 19 kekosongan sekilas dan melihat ibu binatang buas dengan jelas. Luo Xiao mengambil kesempatan itu dan mengusir binatang buas di luar dengan sekuat tenaga sebelum kehampaan ditutup. Tiba-tiba, raungan binatang buas melayang, dan binatang buas tak terhitung jumlahnya yang mengejar mereka tiba-tiba jatuh dari kedalaman kehampaan seperti hujan. Raungan ibu binatang kekosongan mencapai telinga Qin Mu dan yang lainnya di altar pengorbanan. Hampir semua organ internal semua orang bergetar sangat parah hingga berdarah dari mulut mereka. Kesadaran mereka bergetar sampai mereka merasa seperti pot pasta, dan itu sangat sulit bagi mereka untuk menggumpal. Binatang kekosongan di bawah altar pengorbanan diguncang sampai tubuh raksasanya mulai runtuh. Itu akan segera mati di antara raungan ibu binatang buas. Aku tidak bisa mati. Qin Mu linglung. Dia secara paksa mencoba bertahan ketika dia berteriak, jika aku mati. Sebelum dia bisa selesai berbicara, auman ibu binatang kekosongan itu berhenti tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mulutnya. Binatang buas itu tersingkir dan jatuh dari langit, bersama dengan altar pengorbanan dan orang-orang di atasnya. Semua orang meraih altar dengan segala yang mereka miliki, tetapi mereka terlempar. Mereka dengan panik meraih pegunungan tulang di belakang kepala binatang kekosongan sebagai gantinya. Ki vital Qin Mu mengambil kilin naga, sementara Yaner melindungi 6 naga. Dia membentangkan sayapnya dan menutupi lentera sehingga tidak mau padam. Luo Xiao tidak jauh dari Qin Mu. Dia bertanya, saudaramu, mantra apa ini? Qin Mu tidak bisa menjawab dalam waktu, karena binatang kehampaan sudah menyentuh tanah. Itu jatuh beberapa kali dan merobohkan beberapa gunung yang menjulang tinggi. Puncak-puncak gunung itu patah dan putus, dan cahaya yang menyilaukan dari logam ilahi yang unik untuk gunung-gunung itu melonjak ke langit. Itu adalah pemandangan yang indah saat cahaya dipantulkan ke seluruh langit. Hati Qin Mu bergetar ketika melihat adegan ini di tengah keributan. Tubuh gunung-gunung itu ternyata adalah logam ilahi. Binatang kekosongan tergelincir sepanjang jalan, menciptakan retakan yang dalam di tanah. Cahaya berkilauan dari logam ilahi meledak dari retakan, menjadi sangat menyilaukan. Qin Mu menyipitkan matanya tetapi masih dibutakan oleh kecemerlangan menusuk logam ilahi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Tanah yang ditendang oleh binatang buas di udara tiba-tiba mengembang, berubah menjadi potongan-potongan tanah mengambang. Pertumbuhan tanah. Qin Mu paksa membuka matanya yang berlinangan air mata dan menatap tempat kejadian dengan kosong. Kemewahan istana leluhur berada di luar imajinasinya. Binatang kekosongan mengetuk beberapa gunung dan jatuh untuk sementara waktu sebelum jatuh ke dalam lubang yang dalam. Keenam kakinya tergeletak di bagian bawah lubang dan tetap tak bergerak untuk sementara waktu. Semua orang bangkit berturut-turut. Qin Mu memobilisasi Overlord Body Tree Elixir tekniknya, memulihkan tubuh jasmani dan roh primordialnya dengan cepat ke kondisi puncak, penuh semangat. Dia memandangi kilin naga, yang telah mengeksekusi teknik Anasrafa Creation Mysterious dan menyembuhkan tubuh korporealnya yang terluka. Dia sekarang membantu Yaner dengan luka-lukanya. Qin Mu membantu Luo Xiao, yang mengangkat satu-satunya lengannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan Da Hong dan Gu Xiao? Apakah mereka baik-baik saja? Suara Gu Xiao datang dari atas altar pengorbanan. Kami baik-baik saja dan menjaga altar pengorbanan. Kita tidak bisa kehilangan altar ini. Luo Xiao menenangkan hatinya dan melihat sekeliling. Dia melihat bahwa itu seperti sebuah baskom besar di sana, membentang ribuan mil ke kiri dan kanan. Mereka dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi, yang berdiri di sekitar cekungan. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi senang. Tempat ini adalah cekungan pohon primordial. Kalau begitu, kolam giok tidak jauh dari sini. Cekungan pohon primordial? Qin Mu berkedip dan bertanya, apa hubungan antara cekungan pohon primordial dan ibu pertiwi ini? Luo Xiao memobilisasi kesadarannya untuk membangunkan makhluk kekosongan itu. Saya mendengar bahwa ibu bumi awalnya adalah pohon purba di pengadilan leluhur. Itu sering disiram oleh Tuan Penciptaan yang menggunakan air dari kolam giok. Air kolam giok luar biasa. Itu bisa menyembuhkan semua jenis luka, bahkan bisa meregenerasi lenganku. Cekungan pohon primordial ada di sini. Itu berarti tambang batu ilahi kuno tidak jauh dari sini. Hati Qin Mu bergetar hebat, dan dia merasa sedikit pusing.
Ibu bumi dulunya adalah pohon primordial di sini. Bisakah air dari kolam giok menjadi cairan purba? Tepat setelah binatang kekosongan bangun, ia berlari keluar di bawah kendali Luo Xiao, berlari keluar dari cekungan pohon primordial. Tidak lama kemudian, mereka melihat lautan kering di depan. Itu adalah kolam giok dari istana leluhur. Cairan primordial di kolam giok sudah mengering. Binatang buas terbang di atas kolam giok saat Luo Xiao melihat sekeliling, berusaha menemukan cairan primordial yang tersisa. Dia menjelaskan kepada Qin Mu, dulu ada banyak air di kolam giok. Namun, setelah para master penciptaan menggunakannya untuk menyirami segala macam benda suci, ditambah dengan tahun-tahun perang berturut-turut, air berkurang. Ketika para master ciptaan melarikan diri dari sini, mereka mengambil air yang tersisa. Saya tidak yakin apakah sumber air baru muncul selama bertahun-tahun. Lihat, ada beberapa di sana. Matanya berbinar, dan kesadarannya melonjak keluar dan mengambil cairan purba yang diletakkan dalam depresi. Dia kemudian mengangkat kepalanya ke langit dan meminumnya semua. Qin Mu diam-diam menghela nafas, merasa kasihan. Jumlah yang diminum Luo Xiao jauh lebih banyak daripada apa yang disimpan Ibu Pertiwi sebagai harta karunnya. Orang besar itu dengan sembrono membuang-buang dan menyalahgunakan hal-hal baik. Setelah dia mengkonsumsi cairan primordial, lengannya segera diregenerasi. Segera, dia tumbuh lengan yang kuat dan tebal. Kakak Gu Xiao, Kakak Dahong, tidakkah kamu ingin pergi mencari milikku? Luo Xiao menunjuk ke depan dan tersenyum. Tambang itu ada di sana. Gu Xiao dan Dahong keduanya mengungkapkan senyum. Terima kasih, Kakak Luo, atas bimbinganmu. Luo Xiao tersenyum. Kami bersumpah saudara, mengapa berdiri di upacara? Di depan mereka, warna-warna menyilaukan memenuhi udara seperti kabut. Ini adalah milikku yang dilihat Qin Mu ketika dia mengendalikan binatang kosongnya. Qin Mu merasa sedikit tidak nyaman. Jika Gu Xiao dan Dahong memang kaisar langit kuno dan Grand Emperor, kegigihan mereka ingin pergi ke sana akan sangat mencurigakan. Mereka mungkin mencurigai identitas masing-masing di hati mereka, jadi mereka ingin datang ke sini untuk memverifikasi. Tatapan Qin Mu berkedip, dan kegelisahan di hatinya tumbuh. Di tambang, ada 8 dewa kuno yang meninggal saat membawa peti mati emas. Siapa yang ada di peti mati? Ibu binatang buas mengejar kita sekarang. Mengapa itu tidak mengejar setelah kami melarikan diri dari kekosongan? Keringat Qin Mu menggulung punggungnya dari lehernya. Juga, ada banyak binatang buas di istana leluhur. Mengapa mereka menghilang tanpa jejak? Mungkinkah Luo Xiao membawa mereka ke depan tambang? Binatang buas berhenti dan tidak berani maju. Gu Xiao dan Dahong turun dari altar pengorbanan. Mereka saling melirik tetapi tidak mengatakan apa-apa. Luo Xiao sangat bersemangat. Ini adalah wilayah Zhu Yuxi. Dia menemukan Grand Primordium Divine Stone yang pertama di sini. Baru pada saat itulah ras penguasa penciptaan. Grand Primordium Origin Stone juga ditemukan di sini. Kaisar besar menggunakan itu untuk mengalahkan 3 raja ilahi, karenanya menjadi kaisar besar. Qin Mu melirik Gu Xiao dan Dahong dan melihat bahwa mereka masih saling memandang dengan senyum di wajah mereka. Mereka sepertinya tidak mendengar Luo Xiao. Luo Xiao tertegun ketika dia melihat tambang Grand Primordium Divine Stone. Dia kemudian menangis, mengapa ada 8 dewa kuno di sini? Kenapa mereka membawa peti mati? Tepat setelah dia berbicara, dia tiba-tiba tertawa. Kenapa aku menanyakan semua ini padamu? Anda seharusnya tidak tahu. Mungkin kita lakukan. Dahong tertawa kecil dan berkata, Kakak Gu Xiao, apakah kamu setuju? Gu Xiao tidak setuju atau tidak setuju. Sebagai gantinya, dia berkata dengan jelas, sebuah peti mati yang diangkut oleh 8 dewa kuno. Tampaknya, mereka bermaksud mengubur orang yang sangat penting. Dahong tertawa dingin. Mungkin mereka mengubur sepotong sejarah yang mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya, sejarah yang kotor dan tercela. Gu Xiao memberikan suara ucapan terima kasih. Dahong menyarankan, karena kita di sini, kita sebaiknya melihat dan melihat siapa yang ada di peti mati. Luo Xiao dengan cepat berkata, tambang ini sangat kuno. Ini sangat berbahaya, bahkan untuk seorang master penciptaan. Mereka adalah satu-satunya yang bisa memasuki tambang ini, dan sebagian besar dari mereka yang masuk tewas. Lihatlah 8 dewa kuno ini. Qin Mu menarik lengan bajunya dan berkata, Kakak Luo, tidak terserah kita untuk memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Luo Xiao sedikit terpana dan tidak mengerti kata-katanya. Qin Mu mengikuti Gu Xiao dan Dahong, yang berjalan di depan, dan berbisik, apakah kamu tidak bisa mengatakannya? Katakan apa? Luo Xiao tidak mengerti sama sekali. Kamu, naga kilin berjalan ke sisinya dan menggelengkan kepalanya. Bodoh sekali. Luo Xiao sangat bingung. Dia menyusul dan berkata, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kita tidak bisa begitu saja berjalan dengan santai. Lebih baik jika aku yang memimpin. Qin Mu memblokirnya dan tersenyum. Berbahaya? Dari apa? Luo Xiao sedikit terpana. Anehnya, setelah mereka memasuki tambang Grand Primordium Divine Stone, mereka tidak menemukan bahaya yang dikabarkan.
Sebaliknya, itu sangat tenang. Mungkinkah para pemimpin itu hanya membuat komentar biasa dan, pada kenyataannya, tidak ada bahaya di tambang? Dia bingung. Gu Xiao dan Da Hong berjalan berdampingan. Kereta harta karun naga langit mengikuti mereka di belakang. Yan Er berdiri di gerbong harta dengan lentera, menerangi jalan mereka. Da Hong berbalik dan tersenyum. Saudara Mu, Saudara Luo, tolong tetap dekat. Qin Mu tidak punya pilihan selain untuk mengejar ketinggalan. Luo Xiao ragu-ragu dan berkata, saya masih ingin melihat apakah ada roh leluhur saya di kedalaman kekosongan. Gu Xiao berbalik dan tersenyum. Kekosongan ke-19 dijaga oleh ibu binatang kekosongan, dan kesadaranmu tidak mampu menembus kekosongan ke-19. Kakak Luo, tidak perlu tidak sabar. Luo Xiao memikirkannya dan percaya ini pasti masalahnya. Ibu binatang buas itu kuat dan kuat. Ketika kesadarannya mencapai kekosongan ke-19, itu akan terdeteksi olehnya dan dikonsumsi. Di sekitar mereka, sinar cahaya berkeliaran di antara rumput dan pepohonan. Luo Xiao melihat sekeliling dan bergumam, aneh, tempat ini persis seperti yang dijelaskan para kepala suku, tetapi mengapa itu tidak berbahaya? Tempat ini adalah tambang Grand Primordium Divine Stone. Ketika kesadaran di tambang bertemu dengan pikiran orang, itu akan berubah menjadi ilusi satu demi satu. Bahkan Tuan Penciptaan yang paling kuat pun mungkin jatuh cinta padanya. Tatapan Qin Mu mendarat di punggung keduanya berjalan di depan. Dia mengingatkannya, mungkin ada eksistensi kuat yang dapat menekan tambang. Luo Xiao heran. Tatapannya mendarat di peti mati emas di depan saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Anda katakan adalah, orang di peti mati emas begitu kuat sehingga ia bisa menekan tambang? Siapa yang akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Mungkinkah? Matanya cerah saat dia bertepuk tangan tiba-tiba. Aku tahu, itu adalah Kaisar Agung. Mayatnya ada di peti mati emas. Dia berkata dengan penuh semangat, saya mendengar dari para kepala suku bahwa Kaisar Agung meninggal dalam pertempuran di zona karat darah. Pasti Kaisar Langit Kuno khawatir dia akan hidup kembali, jadi dia memerintahkan orang-orangnya untuk menekan mayatnya di sini. Kaisar Agung akhirnya mati. Suara Gu Xiao bergerak dari depan, dan dia dengan samar berkata, Kaisar Besar memiliki kesadaran paling kuat dalam sejarah. Bagaimana dia bisa mati? Saya mendengar, selama pertempuran Blood Rust Zone, Grand Primordium Origin Stone di jantung alisnya hancur, tetapi dia tidak mati. Setelah itu, ia menjadi anjing liar yang sengsara, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan gelisah. Da Hong tertawa. Aku juga telah mendengar bahwa Kaisar Langit mengalahkan Kaisar Besar melalui metode yang tidak terhormat. Yang menghancurkan Grand Primordium Origin Stone bukanlah Kaisar Surgawi tetapi istri dari Kaisar Besar, Raja Ilahi Gong Yun. Juga, Kaisar Langit membakar jembatannya setelah menyeberanginya. Dia membunuh Raja Ilahi Gong Yun setelah dia mengalahkan Grand Emperor untuk mempertahankan citranya. Luo Xiao mengerjapkan matanya dan tersenyum. Dua saudara lelaki saya, di mana Anda mendengar semua ini? Bahkan saya, seorang ahli penciptaan, tidak menyadari hal ini. Tetua dan kepala desa saya belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Keduanya tidak menjawab tetapi terus berjalan ke depan. Luo Xiao curiga. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya tiba di samping mayat 8 dewa kuno. Mereka melayang di udara dan datang ke sisi peti mati emas. Gu Xiao dan Da Hong sama-sama menatap peti mati emas dengan tatapan samar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu dan Luo Xiao berjalan saat naga kilin mengikuti di belakang. Yan Er terus berdiri di atas gerbong, membawa lentera. Da Hong tersenyum tipis. Kaisar Langit Kuno menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang adil dan benar. Namun, ia memanfaatkan istri Kaisar Agung, Gong Yun. Dia pasti telah berjanji banyak hal padanya, seperti kelangsungan hidup rakyatnya. Namun, untuk mempertahankan reputasinya, ia harus membunuh Gong Yun. Bukan hanya dia harus menyingkirkan 8 dewa kuno yang membawa peti mati di sini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Xiao dengan cibiran. Tambang batu Grand Primordium Divine adalah cara terbaik untuk membunuh 8 dewa kuno ini. Kaisar Surgawi pada mulanya adalah telur dari tambang ini, jadi dia mengerti betapa mengerikannya tambang ini. Ketika dia memerintahkan 8 dewa kuno untuk membawa peti mati di sini, dia sebenarnya menggunakan kekuatan tambang untuk membunuh orang dalam ini. Gu Xiao memberikan suara pengakuan dan berkata dengan jelas, saya mendengar bahwa Kaisar Besar kejam dan kejam. Dia khawatir bahwa Master Penciptaan mungkin menghasilkan Grand Emperor lain dan dengan demikian memutuskan untuk membunuh sukunya dan Raja Ilahi Gong Yun, bahkan berencana untuk memusnahkan setiap Master Penciptaan. Istrinya, Gong Yun, sangat patah hati sehingga dia berselingkuh dengan Kaisar Surgawi dan memiliki seorang putra. Murid Da Hong dikontrak. Kaisar Besar memang dikhianati oleh Gong Yun. Namun, bahkan setelah dia menghancurkan Grand Primordium Origin Stone miliknya, dia tidak menyakitinya. Sebaliknya, Kaisar Surgawi mengkhianati Gong Yun dan membunuhnya. Pada saat itu, mereka berdua tidak peduli dengan Luo Xiao, Qin Mu,
dan yang lainnya. Jelas, mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang, mereka telah menentukan identitas masing-masing dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Luo Xiao tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Qin Mu, apakah ras manusia dan ras iblis begitu kuno? Mereka tampaknya tahu tentang hal-hal yang terjadi selama era purba-purba. Sudut mata Qin Mu berkedut. Dia menolak keinginan untuk memukulnya dan membuatnya lebih pintar. Da Hong dan Gu Xiao mengulurkan tangan mereka dan meraih peti mati, bersiap untuk membukanya. Qin Mu mundur selangkah. Peti mati dibuka oleh keduanya. Namun, mereka tetap saling memandang, tidak ingin ketinggalan ekspresi satu sama lain. Qin Mu mengertakkan gigi, tidak mampu menekan rasa ingin tahu di hatinya. Dia memanggil keberaniannya dan mengintip ke dalam peti mati. Peti mati itu besar, dan wanita di dalamnya adalah raksasa. Dia berbaring di dalam dengan mata tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Mata di jantung alisnya telah digali oleh seseorang. Ada bercak merah gelap di dadanya, yang seharusnya merupakan luka fatal yang membunuhnya. Tanpa matanya di jantung alisnya, kekuatan seni ilahi kesadarannya menjadi sangat lemah. Dia meninggal di tangan seseorang yang dekat dengannya. Orang yang membunuhnya pasti memiliki hubungan dekat dengan dia, sehingga mampu menggali matanya ketika dia tidak dijaga, menyebabkan kekuatannya berkurang secara substansial. Orang itu sangat baik padanya dan telah merawatnya setelah kematiannya. Dia mengenakan pakaian yang paling indah, dengan mahkota Phoenix di kepalanya, tampak seperti permaisuri yang bermartabat. Ada bunga di tangannya. Bahkan sekarang, itu belum layu, dan itu masih dipegang dekat dadanya, tepatnya menghalangi luka fatal. Da Hong tertawa. 3 saudara lelakiku, Kaisar Surga layak mati. Apakah saya benar? Qin Mu merasa merinding. Dia melangkah mundur dan batuk. Kakak Luo, mari kita cari roh leluhurmu. Luo Xiao ingin maju. Saya belum pernah melihat Raja Ilahi Gong Yun sebelumnya. Saya ingin melihat dulu. Jangan. Qin Mu sangat marah dan menyeretnya pergi. Luo Xiao ketakutan dan tertawa. Saudaramu, kamu adalah saudara yang paling junior, tetapi kamu menceramahi aku seolah-olah aku anakmu. Jika Anda tidak ingin saya melihatnya, saya tidak akan melihatnya. Kenapa kamu harus begitu galak? Pada saat itu, suara Da Hong terdengar. Kaisar Langit, hehe, atau haruskah aku memanggilmu Taichu? Saat itu, ketika saya menggali Anda bersama dengan Grand Primordium Origin Stone, saya mendeteksi makhluk hidup yang sangat kuat dalam telur. Bentuk kehidupan yang lebih kuno dari kita, penguasa ciptaan. Luo Xiao tertegun. Tiba-tiba, dia bergidik beberapa kali, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku mendeteksi kekuatanmu. Namun, itu belum waktunya untuk kelahiran Anda. Jika Anda terus tetap ditambang Grand Primordium Divine Stone, cepat atau lambat, Anda akan menyerap kekuatan tambang dan menjadi sangat kuat. Da Hong melanjutkan, pada waktu itu, aku berpikir untuk meminjam tubuhmu, tetapi aku menekannya. Setelah mendapatkan batu asal, aku menjadi sombong, berpikir aku tidak punya alasan untuk takut padamu dan hanya bisa lebih kuat darimu. Karenanya, saya membesarkan Anda seperti seorang putra. Agar kamu dilahirkan, aku bahkan meminta manusia melakukan persembahan kurban untukmu. Dia terkekeh. Sayang sekali aku meremehkanmu. Gu Xiao berkata dengan jelas, kau meminta manusia untuk melakukan persembahan kurban bagiku seperti menarik pohon muda untuk membantunya tumbuh. Anda memiliki niat buruk dan ingin menggunakan kekuatan persembahan korban untuk mengendalikan saya, merawat saya untuk menjadi senjata Anda. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti rencana Anda? Ketika saya tumbuh dalam telur, saya sudah memahami berbagai aturan Great Dao, menyerap kekuatan Great Dao dari surga dan bumi. Saya lahir dengan kecerdasan luar biasa. Namun, Anda mengambil batu asal dan menghambat pertumbuhan saya. Karena itu, saya memanfaatkan kekuatan Tuan Penciptaan untuk membantu saya tumbuh, menyerap nutrisi yang diperlukan. Luo Xiao merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia mempercepat langkahnya saat dia berjalan menuju bagian luar tambang. Gu Xiao melanjutkan, Grand Emperor, ini bukan tubuh aslimu, jadi seberapa kuatkah itu? Anda hanya meminjam tubuh iblis rendahan. Bahkan jika Anda tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu dan telah melihat Gong Yun, apa yang dapat Anda lakukan? Cukup untuk membunuhmu. Da Hong berkata dengan jelas, apakah kamu tidak menggunakan tubuh yang bereinkarnasi? Anda telah bereinkarnasi menjadi manusia. Untuk sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Nyonya Yuanmu, Anda telah mengatur untuk menjadi penguasa surgawi dari sekte selatan. Tubuh manusia ini milikmu, seberapa kuatkah itu? Gu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, tunggu apa lagi? Qin Mu segera merasakan 2 getaran mengerikan dari tambang, menyebabkan 1 gemetar ketakutan. Dia buru-buru berteriak, saya tidak bisa membantu. Jika saya mati di sini, tidak ada yang mengerti. Suara-suara Da Hong dan Gu Xiao bergerak bersamaan, berteriak dengan marah. Di belakang mereka, kedua getaran mengerikan itu sedikit mereda.
Qin Mu menghela napas lega dan buru-buru berkata, naga berlemak, Yan Er, bangun di kereta. Saudara Luo, kamu juga. Setelah semua orang naik kereta, naga Qilin memecahkan cambuknya saat kereta harta karun naga langit melesat dengan kecepatan penuh ke arah luar tambang. Saat kereta harta karun naga langit menyerbu keluar dari tambang, sebuah seni ilahi yang ganas abnormal berdenyut. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat bahwa Da Hong telah melepaskan tangannya dari lengan bajunya. Dia mengeluarkan tombak besar dari lengan bajunya. Menariknya, meskipun lengan bajunya tidak lebih dari 1 kaki panjang, tombak itu lebih dari 3 meter. Tombak itu tidak lengkap. Tombak ilahi yang biasa memiliki tubuh lurus, tetapi tombaknya bengkok dan berkelok-kelok, seperti naga. Tombak itu disempurnakan oleh vena naga-naga leluhur istana leluhur. Saat dia menikam dengan tombaknya, teriakan naga yang sangat keras bergema di telinga semua orang. File di tangan Gu Xiao juga berubah pada saat yang sama, berubah menjadi bentuk pedang. Permukaannya tertutup rapat dengan titik-titik kecil. Ketika file itu mengungkapkan bentuk aslinya, itu menjadi pedang kekaisaran, yang melambangkan dominasi kaisar surgawi atas alam semesta. Titik-titik kecil di kedua sisi pedang telah berubah menjadi cetakan tulisan dan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh tubuh pedang. Itu adalah jejak Great Dao. Ketika Gu Xiao sedang mengikir kukunya dengan filenya, tidak ada yang bisa melihat bentuk pedang yang sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa titik-titik kecil yang ditempatkan dengan rapi sebenarnya adalah jejak Great Dao. Ada hampir 2000 jenis jejak pada pedang, mewakili berkat yang diberikan kepada Kaisar Surgawi dari 2000 dewa kuno selama prasejarah, dan juga penyerahan mereka kepadanya. Saat pedang harta bentrok dengan tombak naga leluhur naga, suara Dao bergema. Kedengarannya seolah-olah jutaan dewa kuno bernyanyi bersama, menggunakan Great Dao mereka untuk mendukung kaisar mereka yang kuat. Di atas peti mati emas dan 8 mayat dewa kuno, 2 tokoh menakutkan bertukar pukulan pertama mereka. Riak-riak itu menyebar dengan cepat ke Qin Mu dan yang lainnya. Yan Er berkelit di belakang gerbong, menyatukan roh primordial dan tubuh jasmaninya bersama-sama untuk berubah menjadi bentuk Dragon Sparrow engulfing the sky, melindungi gerbong. Dia mendengus ketika darah menetes dari sudut mulutnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya rusak parah dalam sekejap, menyebabkan dia kembali ke bentuk aslinya, seorang gadis gemuk. Tekanan dari gelombang kejut yang mengerikan ini begitu kuat sehingga gadis seberat 350 pon ini akhirnya terpampang di bagian belakang kereta harta, bergerak maju bersama dengan kereta itu. 6 naga surgawi mencoba untuk menahan kereta harta dengan sekuat tenaga tetapi ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, memaksa mereka kembali. Karena mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan mereka, kulit mereka pecah terbuka oleh pembuluh darah besar mereka, menyebabkan mereka berdarah. Qin Mu membuat stroke ketika seni ilahi teleportasinya meledak, berubah menjadi cincin melingkar besar yang menghalangi efek riak dari seni ilahi Da Hong dan Gu Xiao. Namun, seni divine teleportasinya hancur seketika. Qin Mu memutar jari-jarinya berulang kali, menggambar lingkaran besar berturut-turut. Di dalam lingkaran ini, rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk divine art teleportasi satu demi satu. Ketika satu cincin hancur, yang lain mengambil tempatnya, membantu Yaner melawan gelombang kejut dari seni ilahi. Luo Xiao segera mengendalikan binatang kekosong Shen dan menempatkannya di belakang kereta harta karun. Namun, itu juga ditekan sampai dipaksa kembali. Akhirnya, gelombang kejut pertama berakhir. Semua orang menghela nafas lega. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka menyadari bahwa kereta harta karun didorong ratusan mil keluar. Da Hong bukan lawan Gu Xiao. Mata Dewa Qin Mu tidak tertandingi dan bisa melihat apa yang terjadi di tambang. Da Hong terluka. Dibandingkan dengan Gu Xiao, ia sedikit lebih lemah karena tubuh jasmani ras iblisnya. Meskipun itu adalah iblis pertama yang inovatif, ketika dihadapkan dengan Gu Xiao dan pedang kekaisarannya yang ditenagai oleh Dao besar, ia menderita kerugian besar dari pertukaran pukulan pertama. Pedang Gu Xiao tidak bisa disebut sebagai pedang tetapi sejenis senjata Great Dao. Saat pedang bergerak, hampir 2000 dewa kuno dengan berbagai ukuran berdiri di belakangnya, ditempatkan dengan rapi. Di antara mereka adalah penampakan keberadaan yang agung seperti penguasa bumi, adipati surga, dan ibu bumi. Aku telah mencarimu selama ini. Saya tidak bisa menenangkan hati saya ketika Anda masih hidup. Qin Mu menarik lengan bajunya dan berkata, Kakak Luo, tidak terserah kita untuk memutuskan apakah akan masuk atau tidak. Luo Xiao sedikit terpana dan tidak mengerti kata-katanya. Qin Mu mengikuti Gu Xiao dan Da Hong, yang berjalan di depan, dan berbisik, apakah kamu tidak bisa mengatakannya? Katakan apa? Luo Xiao tidak mengerti sama sekali. Kamu, naga Qilin berjalan ke sisinya dan menggelengkan kepalanya. Bodoh sekali. Luo Xiao sangat bingung. Dia menyusul dan berkata, ini adalah tempat yang sangat berbahaya, dan kita tidak bisa begitu saja berjalan dengan santai. Lebih baik jika aku yang memimpin? Qin Mu memblokirnya dan tersenyum. Berbahaya? Dari apa? Luo Xiao sedikit terpana. Anehnya, setelah mereka memasuki tambang Grand Primordium Divine Stone,
mereka tidak menemukan bahaya yang dikabarkan. Sebaliknya, itu sangat tenang. Mungkinkah para pemimpin itu hanya membuat komentar biasa dan, pada kenyataannya, tidak ada bahaya di tambang? Dia bingung. Gu Xiao dan Da Hong berjalan berdampingan. Kereta harta karun naga langit mengikuti mereka di belakang. Yan Er berdiri di gerbong harta dengan lentera, menerangi jalan mereka. Da Hong berbalik dan tersenyum. Saudara Mu, Saudara Luo, tolong tetap dekat. Qin Mu tidak punya pilihan selain untuk mengejar ketinggalan. Luo Xiao ragu-ragu dan berkata, saya masih ingin melihat apakah ada roh leluhur saya di kedalaman kekosongan. Gu Xiao berbalik dan tersenyum. Kekosongan ke-19 dijaga oleh ibu binatang kekosongan, dan kesadaranmu tidak mampu menembus kekosongan ke-19. Kakak Luo, tidak perlu tidak sabar. Luo Xiao memikirkannya dan percaya ini pasti masalahnya. Ibu binatang buas itu kuat dan kuat. Ketika kesadarannya mencapai kekosongan ke-19, itu akan terdeteksi olehnya dan dikonsumsi. Di sekitar mereka, sinar cahaya berkeliaran di antara rumput dan pepohonan. Luo Xiao melihat sekeliling dan bergumam, aneh, tempat ini persis seperti yang dijelaskan para kepala suku, tetapi mengapa itu tidak berbahaya? Tempat ini adalah tambang Grand Primordium Divine Stone. Ketika kesadaran di tambang bertemu dengan pikiran orang, itu akan berubah menjadi ilusi satu demi satu. Bahkan Tuan Penciptaan yang paling kuat pun mungkin jatuh cinta padanya. Tatapan Qin Mu mendarat di punggung keduanya berjalan di depan. Dia mengingatkannya, mungkin ada eksistensi kuat yang dapat menekan tambang. Luo Xiao heran. Tatapannya mendarat di peti mati emas di depan saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang Anda katakan adalah, orang di peti mati emas begitu kuat sehingga ia bisa menekan tambang? Siapa yang akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Mungkinkah? Matanya cerah saat dia bertepuk tangan tiba-tiba. Aku tahu, itu adalah Kaisar Agung. Mayatnya ada di peti mati emas. Dia berkata dengan penuh semangat, saya mendengar dari para kepala suku bahwa Kaisar Agung meninggal dalam pertempuran di zona karat darah. Pasti Kaisar Langit Kuno khawatir dia akan hidup kembali, jadi dia memerintahkan orang-orangnya untuk menekan mayatnya di sini. Kaisar Agung akhirnya mati. Suara Gu Xiao bergerak dari depan, dan dia dengan samar berkata, Kaisar Besar memiliki kesadaran paling kuat dalam sejarah. Bagaimana dia bisa mati? Saya mendengar, selama pertempuran Bloodrust Zone, Grand Primordium Origin Stone di jantung alisnya hancur, tetapi dia tidak mati. Setelah itu, ia menjadi anjing liar yang sengsara, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dalam keadaan gelisah. Da Hong tertawa. Aku juga telah mendengar bahwa Kaisar Langit mengalahkan Kaisar Besar melalui metode yang tidak terhormat. Yang menghancurkan Grand Primordium Origin Stone bukanlah Kaisar Surgawi tetapi istri dari Kaisar Besar, Raja Ilahi Gong Yun. Juga, Kaisar Langit membakar jembatannya setelah menyeberanginya. Dia membunuh Raja Ilahi Gong Yun setelah dia mengalahkan Grand Emperor untuk mempertahankan citranya. Luo Xiao mengerjapkan matanya dan tersenyum. Dua saudara lelaki saya, di mana Anda mendengar semua ini? Bahkan saya, seorang ahli penciptaan, tidak menyadari hal ini. Tetua dan kepala desa saya belum pernah menyebutkan ini sebelumnya. Keduanya tidak menjawab tetapi terus berjalan ke depan. Luo Xiao curiga. Setelah waktu yang lama, mereka akhirnya tiba di samping mayat 8 dewa kuno. Mereka melayang di udara dan datang ke sisi peti mati emas. Gu Xiao dan Da Hong sama-sama menatap peti mati emas dengan tatapan samar, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Qin Mu dan Luo Xiao berjalan saat naga kilin mengikuti di belakang. Yan Er terus berdiri di atas gerbong, membawa lentera. Da Hong tersenyum tipis. Kaisar Langit Kuno menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang adil dan benar. Namun, ia memanfaatkan istri Kaisar Agung, Gong Yun. Dia pasti telah berjanji banyak hal padanya, seperti kelangsungan hidup rakyatnya. Namun, untuk mempertahankan reputasinya, ia harus membunuh Gong Yun. Bukan hanya dia harus menyingkirkan 8 dewa kuno yang membawa peti mati di sini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Xiao dengan cibiran. Tambang batu Grand Primordium Divine adalah cara terbaik untuk membunuh 8 dewa kuno ini. Kaisar Surgawi pada mulanya adalah telur dari tambang ini, jadi dia mengerti betapa mengerikannya tambang ini. Ketika dia memerintahkan 8 dewa kuno untuk membawa peti mati di sini, dia sebenarnya menggunakan kekuatan tambang untuk membunuh orang dalam ini. Gu Xiao memberikan suara pengakuan dan berkata dengan jelas, saya mendengar bahwa Kaisar Besar kejam dan kejam. Dia khawatir bahwa Master Penciptaan mungkin menghasilkan Grand Emperor lain dan dengan demikian memutuskan untuk membunuh sukunya dan Raja Ilahi Gong Yun, bahkan berencana untuk memusnahkan setiap Master Penciptaan. Istrinya, Gong Yun, sangat patah hati sehingga dia berselingkuh dengan Kaisar Surgawi dan memiliki seorang putra. Murid Da Hong dikontrak. Kaisar Besar memang dikhianati oleh Gong Yun. Namun, bahkan setelah dia menghancurkan Grand Primordium Origin Stone miliknya, dia tidak menyakitinya. Sebaliknya, Kaisar Surgawi mengkhianati Gong Yun dan membunuhnya.
Pada saat itu, mereka berdua tidak peduli dengan Luo Xiao, Qin Mu, dan yang lainnya. Jelas, mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang, mereka telah menentukan identitas masing-masing dan memutuskan untuk bertarung sampai mati. Luo Xiao tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya kepada Qin Mu, apakah ras manusia dan ras iblis begitu kuno? Mereka tampaknya tahu tentang hal-hal yang terjadi selama era purba-purba. Sudut mata Qin Mu berkedut. Dia menolak keinginan untuk memukulnya dan membuatnya lebih pintar. Da Hong dan Gu Xiao mengulurkan tangan mereka dan meraih peti mati, bersiap untuk membukanya. Qin Mu mundur selangkah. Peti mati dibuka oleh keduanya. Namun, mereka tetap saling memandang, tidak ingin ketinggalan ekspresi satu sama lain. Qin Mu mengertakkan gigi, tidak mampu menekan rasa ingin tahu di hatinya. Dia memanggil keberaniannya dan mengintip ke dalam peti mati. Peti mati itu besar, dan wanita di dalamnya adalah raksasa. Dia berbaring di dalam dengan mata tertutup, seolah-olah dia sedang tidur. Mata di jantung alisnya telah digali oleh seseorang. Ada bercak merah gelap di dadanya, yang seharusnya merupakan luka fatal yang membunuhnya. Tanpa matanya di jantung alisnya, kekuatan seni ilahi kesadarannya menjadi sangat lemah. Dia meninggal di tangan seseorang yang dekat dengannya. Orang yang membunuhnya pasti memiliki hubungan dekat dengan dia, sehingga mampu menggali matanya ketika dia tidak dijaga, menyebabkan kekuatannya berkurang secara substansial. Orang itu sangat baik padanya dan telah merawatnya setelah kematiannya. Dia mengenakan pakaian yang paling indah, dengan mahkota Phoenix di kepalanya, tampak seperti permaisuri yang bermartabat. Ada bunga di tangannya. Bahkan sekarang, itu belum layu, dan itu masih dipegang dekat dadanya, tepatnya menghalangi luka fatal. Da Hong tertawa. 3 saudara lelakiku, Kaisar Surga layak mati. Apakah saya benar? Qin Mu merasa merinding. Dia melangkah mundur dan batuk. Kakak Luo, mari kita cari roh leluhurmu. Luo Xiao ingin maju. Saya belum pernah melihat Raja Ilahi Gong Yun sebelumnya. Saya ingin melihat dulu. Jangan. Qin Mu sangat marah dan menyeretnya pergi. Luo Xiao ketakutan dan tertawa. Saudaramu, kamu adalah saudara yang paling junior, tetapi kamu menceramahi aku seolah-olah aku anakmu. Jika Anda tidak ingin saya melihatnya, saya tidak akan melihatnya. Kenapa kamu harus begitu galak? Pada saat itu, suara Da Hong terdengar. Kaisar Langit, hehe, atau haruskah aku memanggilmu Taichu? Saat itu, ketika saya menggali Anda bersama dengan Grand Primordium Origin Stone, saya mendeteksi makhluk hidup yang sangat kuat dalam telur. Bentuk kehidupan yang lebih kuno dari kita, penguasa ciptaan. Luo Xiao tertegun. Tiba-tiba, dia bergidik beberapa kali, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Aku mendeteksi kekuatanmu. Namun, itu belum waktunya untuk kelahiran Anda. Jika Anda terus tetap ditambang Grand Primordium Divine Stone, cepat atau lambat, Anda akan menyerap kekuatan tambang dan menjadi sangat kuat. Da Hong melanjutkan, pada waktu itu, aku berpikir untuk meminjam tubuhmu, tetapi aku menekannya. Setelah mendapatkan batu asal, aku menjadi sombong, berpikir aku tidak punya alasan untuk takut padamu dan hanya bisa lebih kuat darimu. Karenanya, saya membesarkan Anda seperti seorang putra. Agar kamu dilahirkan, aku bahkan meminta manusia melakukan persembahan kurban untukmu. Dia terkekeh. Sayang sekali aku meremehkanmu. Gu Xiao berkata dengan jelas, kau meminta manusia untuk melakukan persembahan kurban bagiku seperti menarik pohon muda untuk membantunya tumbuh. Anda memiliki niat buruk dan ingin menggunakan kekuatan persembahan korban untuk mengendalikan saya, merawat saya untuk menjadi senjata Anda. Bagaimana mungkin saya tidak mengerti rencana Anda? Ketika saya tumbuh dalam telur, saya sudah memahami berbagai aturan Great Dao, menyerap kekuatan Great Dao dari surga dan bumi. Saya lahir dengan kecerdasan luar biasa. Namun, Anda mengambil batu asal dan menghambat pertumbuhan saya. Karena itu, saya memanfaatkan kekuatan Tuan Penciptaan untuk membantu saya tumbuh, menyerap nutrisi yang diperlukan. Luo Xiao merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia mempercepat langkahnya saat dia berjalan menuju bagian luar tambang. Gu Xiao melanjutkan, Grand Emperor, ini bukan tubuh aslimu, jadi seberapa kuatkah itu? Anda hanya meminjam tubuh iblis rendahan. Bahkan jika Anda tahu tentang apa yang terjadi di masa lalu dan telah melihat Gong Yun, apa yang dapat Anda lakukan? Cukup untuk membunuhmu. Da Hong berkata dengan jelas, apakah kamu tidak menggunakan tubuh yang bereinkarnasi? Anda telah bereinkarnasi menjadi manusia. Untuk sering mengadakan pertemuan rahasia dengan Nyonya Yuanmu, Anda telah mengatur untuk menjadi penguasa surgawi dari sekte selatan. Tubuh manusia ini milikmu, seberapa kuatkah itu? Gu Xiao berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, tunggu apa lagi? Qin Mu segera merasakan 2 getaran mengerikan dari tambang, menyebabkan 1 gemetar ketakutan. Dia buru-buru berteriak, saya tidak bisa membantu. Jika saya mati di sini, tidak ada yang mengerti. Suara-suara Da Hong dan Gu Xiao bergerak bersamaan, berteriak dengan marah. Di belakang mereka,
kedua getaran mengerikan itu sedikit mereda. Qin Mu menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Naga berlemak, Yan bangun di kereta. Saudara Luo, kamu juga." Setelah semua orang naik kereta, naga Kilin memecahkan cambuknya saat kereta harta karun naga langit melesat dengan kecepatan penuh ke arah luar tambang. Saat kereta harta karun naga langit menyerbu keluar dari tambang, sebuah seni ilahi yang ganas abnormal berdenyut. Qin Mu melihat ke belakang dan melihat bahwa Da Hong telah melepaskan tangannya dari lengan bajunya. Dia mengeluarkan tombak besar dari lengan bajunya. Menariknya, meskipun lengan bajunya tidak lebih dari 1 kaki panjang, tombak itu lebih dari 3 meter. Tombak itu tidak lengkap. Tombak ilahi yang biasa memiliki tubuh lurus, tetapi tombaknya bengkok dan berkelok-kelok, seperti naga. Tombak itu disempurnakan oleh vena naga-naga leluhur istana leluhur. Saat dia menikam dengan tombaknya, teriakan naga yang sangat keras bergema di telinga semua orang. File di tangan Gu Xiao juga berubah pada saat yang sama, berubah menjadi bentuk pedang. Permukaannya tertutup rapat dengan titik-titik kecil. Ketika file itu mengungkapkan bentuk aslinya, itu menjadi pedang kekaisaran, yang melambangkan dominasi kaisar surgawi atas alam semesta. Titik-titik kecil di kedua sisi pedang telah berubah menjadi cetakan tulisan dan simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh tubuh pedang. Itu adalah jejak Great Dao. Ketika Gu Xiao sedang mengikir kukunya dengan filenya, tidak ada yang bisa melihat bentuk pedang yang sebenarnya. Mereka tidak menyadari bahwa titik-titik kecil yang ditempatkan dengan rapi sebenarnya adalah jejak Great Dao. Ada hampir 2000 jenis jejak pada pedang, mewakili berkat yang diberikan kepada Kaisar Surgawi dari 2000 dewa kuno selama prasejarah, dan juga penyerahan mereka kepadanya. Saat pedang harta bentrok dengan tombak naga leluhur naga, suara Dao bergema. Kedengarannya seolah-olah jutaan dewa kuno bernyanyi bersama, menggunakan Great Dao mereka untuk mendukung kaisar mereka yang kuat. Di atas peti mati emas dan 8 mayat dewa kuno, 2 tokoh menakutkan bertukar pukulan pertama mereka. Riak-riak itu menyebar dengan cepat ke Qin Mu dan yang lainnya. Yan berkelit di belakang gerbong, menyatukan roh primordial dan tubuh jasmaninya bersama-sama untuk berubah menjadi bentuk Dragon Sparrow engulfing the sky, melindungi gerbong. Dia mendengus ketika darah menetes dari sudut mulutnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya rusak parah dalam sekejap, menyebabkan dia kembali ke bentuk aslinya, seorang gadis gemuk. Tekanan dari gelombang kejut yang mengerikan ini begitu kuat sehingga gadis seberat 350 pon ini akhirnya terpampang di bagian belakang kereta harta, bergerak maju bersama dengan kereta itu. 6 naga surgawi mencoba untuk menahan kereta harta dengan sekuat tenaga tetapi ditekan oleh kekuatan yang menakutkan, memaksa mereka kembali. Karena mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan mereka, kulit mereka pecah terbuka oleh pembuluh darah besar mereka, menyebabkan mereka berdarah. Qin Mu membuat stroke ketika seni ilahi teleportasinya meledak, berubah menjadi cincin melingkar besar yang menghalangi efek riak dari seni ilahi Da Hong dan Gu Xiao. Namun, seni divine teleportasinya hancur seketika. Qin Mu memutar jari-jarinya berulang kali, menggambar lingkaran besar berturut-turut. Di dalam lingkaran ini, rune teleportasi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk divine art teleportasi satu demi satu. Ketika satu cincin hancur, yang lain mengambil tempatnya, membantu Yaner melawan gelombang kejut dari seni ilahi. Luo Xiao segera mengendalikan binatang kekosong Sen dan menempatkannya di belakang kereta harta karun. Namun, itu juga ditekan sampai dipaksa kembali. Akhirnya, gelombang kejut pertama berakhir. Semua orang menghela nafas lega. Ketika mereka melihat ke kejauhan, mereka menyadari bahwa kereta harta karun didorong ratusan mil keluar. Da Hong bukan lawan Gu Xiao. Mata Dewa Qin Mu tidak tertandingi dan bisa melihat apa yang terjadi di tambang. Da Hong terluka. Dibandingkan dengan Gu Xiao, ia sedikit lebih lemah karena tubuh jasmani ras iblisnya. Meskipun itu adalah iblis pertama yang inovatif, ketika dihadapkan dengan Gu Xiao dan pedang kekaisarannya yang ditenagai oleh Dao besar, ia menderita kerugian besar dari pertukaran pukulan pertama. Pedang Gu Xiao tidak bisa disebut sebagai pedang tetapi sejenis senjata Great Dao. Saat pedang bergerak, hampir 2000 dewa kuno dengan berbagai ukuran berdiri di belakangnya, ditempatkan dengan rapi. Di antara mereka adalah penampakan keberadaan yang agung seperti penguasa bumi, adipati surga, dan ibu bumi. Aku telah mencarimu selama ini. Saya tidak bisa menenangkan hati saya ketika Anda masih hidup. Meskipun Gu Xiao berbicara dengan acuh tak acuh, cahaya pedangnya menakutkan, memaksa Da Hong untuk menyebarkan 2 sayap di punggungnya dan terbang ke udara. Da Hong berkata dengan jelas, untuk memancingmu keluar, aku bersedia mengungkapkan lokasi pengadilan leluhur dan olok-olok dengan Celestial Mu yang mulia. Saya juga dapat menahan keinginan untuk mencari para master ciptaan lainnya. Tujuan saya di sini, untuk mempermalukan dan membunuh Anda di depan Gong Yun. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku? Da Hong tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, langit menjadi sangat cerah, dan seorang ibu binatang buas yang sangat besar keluar dari lapisan-lapisan ruang kosong. Matanya sejelas matahari.
Generasi selanjutnya memandang Dao sebagai yang tertinggi dan visualisasi sebagai menurun dan ketinggalan zaman. Kaisar Surga, saya tahu tubuh ini mungkin bukan pasangan Anda, tidak dapat mengalahkan Dao yang Anda tarik keluar dari tubuh Anda. Namun, di pengadilan leluhur, Anda bukan lawan saya. Suara Dahong datang dari tambang. Ibu binatang buas telah meremas keluar dari kehampaan, tubuhnya menjadi lebih kecil dan lebih kecil saat dibebankan ke tambang. Ibu binatang buas yang sangat kuat itu menyusut tubuhnya. Ibu binatang buas bisa mengubah ukurannya sesuka hati. Mereka bisa menelan matahari dan bulan, dan mereka juga bisa menjadi sekecil biji sesawi. Itu sangat kuat sehingga mengabaikan kekuatan tambang Grand Primordium Divine Stone, pengisian langsung di dalam. Ibu binatang buas yang paling kuat tunduk kepada penguasa penciptaan terkuat. Binatang kehampaan di sini adalah keturunannya. Suara Dahong berisi sukacita dan ejekan. Taichu, ini sebabnya aku memilih untuk bertarung denganmu di sini. Di luar tambang, Qin Mu melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Mata besar memenuhi langit dan tanah. Mereka datang dari permukaan, dan dengan setiap kedipan, lubang besar ke jurang akan muncul. Mereka adalah binatang buas kehampaan yang mengelilingi dan menjebak mereka. Di tambang, tubuh Dahong mendarat di tubuh ibu binatang buas kecil saat ia bergegas untuk membunuh Gu Xiao. Kekuatannya tumbuh secara eksponensial saat ibu binatang kehampaan membawanya melalui kehampaan secara diam-diam. Kekuatannya juga kuat, cakarnya yang tajam dan lidah terbang seperti senjata surgawi. Mereka memblokir pedang kekaisaran Gu Xiao dan menjilatnya, dan salah satu jejak Great Dao di atasnya hilang. Yang mulia Mu, kalian tidak harus pergi begitu terburu-buru. Suara Dahong terdengar. Tunggu aku untuk membunuh Gu Xiao dan mengambil tubuh istriku sebelum kita pergi bersama. Saudara Luo Xiao juga tidak bisa mati. Saya membutuhkannya untuk menemukan ahli penciptaan lainnya. Binatang buas kehampaan ini akan melindungi kalian. Luo Xiao jatuh ke kursinya di gerbong, matanya tanpa jiwa dan tanpa roh. Setelah beberapa saat, dia pulih dan menatap Qin Mu. Dia mengeluarkan ekspresi memohon dan berbisik, "Saudaraku Mu, bunuh aku. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu di mana orang-orangku bersembunyi. Tolong bunuh aku dengan cepat." Itu akan sia-sia bahkan jika dia membunuhmu. Kesadaran dan jiwa Anda akan tetap ada di sini. Saya dapat mencari keduanya untuk mendapatkan informasi. Kesadaran Dahong ditransmisikan ke otaknya dengan cara yang tidak terkendali. Luo Xiao linglung. Sekarang, dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Qin Mu menjadi bersemangat ketika dia berkata, "Saudara Luo, sekarang tidak ada ibu binatang buas di kekosongan ke-19, kami dapat mencoba untuk membuat koneksi dengan roh nenek moyang Anda." Luo Xiao mencoba membangkitkan semangatnya, tetapi dia gagal. Dia berkata, "Bahkan jika kita menemukan mereka, apa yang bisa kita lakukan? Saya mati. Saya harus mati untuk tidak membawa para pemimpin bencana. Bunuh aku, masih ada harapan." Kesadaran Qin Mu berdenyut. Saya membangun 2 altar pengorbanan. Satu di luar pengadilan leluhur, sementara yang lain di dalam. Kita tidak perlu orang di dalam untuk pergi. Ini satu-satunya harapan kami. Selama Anda dapat terhubung dengan leluhur roh Anda, saya dapat membuat koneksi dengan altar pengorbanan di luar pengadilan leluhur dan membuat pemanggilan terbalik untuk mengeluarkan kami. Anda harus cepat? Harapan mengalir dari mata Luo Xiao lagi. Qin Mu melihat tatapannya dan secara mengejutkan tersentuh. Itu adalah sepasang mata jernih dan murni yang bersinar dengan hati Luo Xiao. Sulit bagi seseorang untuk menemukan mata jernih seperti itu di dunia tandus dan rusak di mana orang-orang berbahaya. Para penguasa ciptaan yang meninggalkan istana leluhur menuju Great Void hanya mengalami sedikit pengkhianatan di dunia, yang memungkinkan mereka untuk menjaga semangat murni. Dengan demikian, mereka bisa percaya pada orang lain dan berani mempercayakan hidup mereka kepada orang lain. Ini adalah penguasa penciptaan Luo Xiao. Qin Mu hanya melihat mata seperti itu pada bayi. Namun, aku masih harus meminta dia mengambil kembali ketiga ramalan itu. Qin Mu ditentukan. Nubuat-nubuat itu melindungi penguasa penciptaan Great Void dan menyingkirkan tubuh jasmani Kaisar Besar. Mereka memberi orang-orang dari era pendirian Kaisar tempat untuk tinggal dan tempat untuk membangun desa riang. Di masa depan, itu akan memungkinkannya untuk menjadi tuan bayi suci ciptaan juga. Dia harus memastikan bahwa Luo Xiao kembali ke Void Besar hidup-hidup dengan 3 ramalan. Namun, Qin Mu tahu bahwa ketika Luo Xiao melihat orang-orangnya, dia akan mati setelah mengucapkan 3 ramalan. Dia tidak tahan melihat orang yang begitu murni mati, tetapi dia harus memenuhi bagian sejarah itu. Di sekitar mereka, binatang buas kehampaan tak terhitung jumlahnya mengelilingi kereta untuk melindungi mereka dari ombak yang mengerikan dari tambang. Luo Xiao meningkatkan kesadarannya, yang bergema melalui kekosongan. Semua kesadarannya mengalir melalui lapisan kosong dan langsung menuju ke titik tertinggi. Tidak sedikit pun kesadaran yang tersisa di tubuh jasmaninya. Yang tersisa hanyalah keinginannya yang murni untuk menemukan arwah leluhur dari istana leluhur.
Qin Mu diam-diam menghela nafas dan memanfaatkan kesadaran agung-agung yang menyeluruh untuk mendorong kesadarannya ke dalam kehampaan. Dalam hal seberapa besar kesadaran mereka, Qin Mu memucat dibandingkan dengan Luo Xiao. Luo Xiao adalah ahli penciptaan dan memiliki bakat yang menakutkan dalam hal kesadaran. Dia adalah tuan muda penciptaan yang belum matang. Namun, setelah dia melakukannya, budidayanya akan berada di level 3 Raja Purba. Namun demikian, dalam hal kualitas kesadaran, Qin Mu jauh lebih baik. Qin Mu menggunakan harta ilahi dan sistem istana surgawi dari generasi selanjutnya untuk meningkatkan master teknik budidaya kesadaran penciptaan. Selain itu, ia belajar kesadaran agung-agung Kaisar Agung yang memungkinkannya mencapai kesadaran berkualitas tinggi yang tidak bisa dikalahkan Luo Xiao. Kesadarannya mencapai kekosongan ke-19 dan ke-20 sebelum Luo Xiao meskipun diaktifkan kemudian dilanjutkan ke atas. Kesadarannya mencapai kekosongan yang bahkan lebih tinggi. Dia menemukan bahwa itu kosong. Kesadaran para tuan penciptaan istana leluhur sudah dilanda oleh binatang buas. Tidak ada yang tersisa. Setiap lapisan kekosongan itu seperti itu. Selama era biadab itu, apakah itu Grand Emperor atau Emperor Celestial kuno, semua orang ingin menghapus bagian kotor dari sejarah mereka. Setiap jejak tuan penciptaan harus disapu bersih. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kaisar Langit kuno adalah pemenangnya, sedangkan Kaisar Agung adalah yang kalah. Kesadaran Qin Mu tiba di kekosongan ke-80, dan kesadarannya hampir habis saat itu. Sulit baginya untuk terus mendaki. Ketika kesadaran Luo Xiao mencapai kekosongan ke-23, semakin sulit untuk melanjutkan. Tuan muda kesadaran penciptaan dipenuhi dengan kesedihan tanpa akhir. Yang tersisa hanyalah kesadarannya yang kosong melayang dalam kehampaan. Sudah pergi, semuanya hilang. Roh nenek moyang kita telah disapu bersih. Kesadarannya dipenuhi dengan keputusasaan saat melayang dalam kekosongan 23 kosong tanpa keinginan untuk bertarung. Pada saat itu, gelombang kesadaran aneh datang dari kekosongan yang lebih tinggi. Itu membanjir saat suara tua dan agung bersentuhan dengan kesadarannya. Itu mulai berdering. Tuan muda penciptaan, keturunan kita. Anda akhirnya di sini. Luo Xiao begitu bersemangat sehingga kesadarannya bergetar. Tubuh jasmaninya menangis pada saat itu. Anak kita. Kami telah diam sejak zaman purba. Kami mengalami era yang tak terhitung jumlahnya dan mengamati pergerakan ribuan dunia di alam semesta. Kami memeriksa prinsip-prinsip samar di kekosongan dan melihat ke masa lalu dan masa depan. Nah, kami melihat kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh para master penciptaan Poid besar. Kami juga memeriksa hatimu. Nah, kembalilah ke Poid besar dengan ketiga ramalan ini. Mereka akan menjadi kenyataan satu persatu. Di kereta, Luo Xiao berlutut dan tersedak air matanya. Dia tidak bisa bicara. Dalam kekosongan ke-23, arwah leluhurnya memberitahunya tentang ketiga ramalan itu. Nubuat tentang invasi Kaisar Besar dan Yun yang mulia surgawi, ramalan dunia paramita, dan ramalan bayi suci. Mereka terdiam setelah itu. Anak, bekerja keras untuk bertahan hidup. Pergi sekarang. Luo Xiao mengingat kembali kesadarannya. Qin Mu melakukannya juga, dan dia memandang Luo Xiao, yang sedang dalam keadaan hiruk-pikuk. Luo Xiao berjalan dengan gembira, memeluk kilin naga, Yan Er, dan bahkan keenam naga surgawi, yang juga dia cium. Akhirnya, dia memeluk Qin Mu dengan erat dan berkata, sambil tersedak, Mu, kau adalah saudara lelaki asliku. Qin Mu tersenyum dan menepuk punggungnya, dengan lembut berkata, sudah waktunya untuk pergi, saudaraku. Luo Xiao melepaskannya dan menyeka air matanya. Senyumnya murni. Qin Mu diam-diam memanfaatkan formasi pemanggilan terbalik untuk merasakan altar pengorbanan di luar istana leluhur. Pada saat itu, Gu Xiao terluka di tambang. Dia dalam bahaya besar karena Da Hong dan serangan ibu binatang buas itu. Tawa Da Hong bisa didengar dengan mudah. Taichu, kamu akhirnya kalah. Anda akan mati di sini, dan tubuh asli Anda di luar bahkan tidak akan tahu apa yang terjadi. Aku perlahan akan berpesta pora denganmu dan mengambil kekuatanmu. Dia seperti kucing yang menangkap tikus kesayangannya. Dia tidak membunuhnya dengan cepat, malah memilih untuk bermain dengan, menyakiti Gu Xiao lebih banyak sementara mencegahnya melarikan diri. Aku perlahan-lahan akan menempati langit surgawimu dan mengambil kekuatanmu. Saya perlahan akan menghancurkan era yang Anda bangun untuk membuat Anda merasa putus asa. Anda tidak akan dapat menemukan musuh sejati dan akan mati dalam kesakitan yang tiada habisnya. Akhirnya, Gu Xiao berlutut di depan peti mati emas Gong Yun. Dia tidak bisa bertarung lagi. Da Hong berdiri di depannya, matanya memiliki cahaya menyihir. Dia mengangkat dagu Gu Xiao dengan tombaknya saat dia tertawa dan berkata, aku akan mengambil kesadaranmu dan dao besar di tubuhmu. Aku akan mengerti segalanya tentangmu, sementara tubuh aslimu tidak akan pernah tahu kalau aku mengintai di sekitarmu. Gu Xiao mengangkat kepalanya dengan susah payah dan tertawa. Giginya berwarna merah darah saat dia berkata, Grand Emperor, tahukah kamu di mana jiwa Gong Yun? Murid Da Hong dikontrak. Ini bersamaku.
Gu Xiao tertawa dengan sikap tak terkendali. Aku membawa jiwanya. Meskipun saya membunuhnya, saya mencintainya, jadi saya memenjarakan jiwanya. Apakah Anda ingin melihatnya? Tombak di tangan Da Hong bergetar ketika dia berteriak, biarkan jiwanya keluar. Gu Xiao berusaha mengangkat tangannya dan mengambil liontin batu giok dari lehernya. Dia ingin menghancurkannya, tetapi dia tidak bisa. Luka-lukanya terlalu parah, dan dia kehabisan waktu. Da Hong menggunakan tombaknya untuk mengambil liontin itu. Jiwa seorang wanita keluar darinya dan melayang menuju peti mati emas. Da Hong secara obsesif melihat jiwa wanita itu. Itu adalah istrinya, Raja Ilahi Gong Yun. Nu Xin. Dia pindah ke peti mati emas. Di dalamnya, kekasih yang memikatnya perlahan membuka matanya. Tubuh Da Hong bergetar. Dia mengulurkan telapak tangannya ke wanita itu sambil tersenyum. Wanita itu meraih tangannya, dan mereka saling berpegangan tangan. Da Hong menariknya keluar dan memeluk Raja Ilahi yang telah bangkit. Mereka hanya bisa menangis. Nu Xin, istriku yang cantik. Aku merindukanmu selama ini. Aku ingin melihatmu lagi. Saya memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Anda tentang. Di belakangnya, Gu Xiao mengungkapkan senyum mengejek ketika dia perlahan mengangkat pedang kekaisaran di tangannya dan mengarahkannya ke punggung Da Hong. Sebuah tangan batu giok yang ramping memegang gagangnya, dan menusuk langsung ke punggung Da Hong. Wanita yang dipeluk oleh Da Hong melepaskannya saat dia berlutut di depan peti mati. Ibu binatang buas melolong marah ketika membuka mulutnya untuk menelan Raja Ilahi perempuan yang telah bangkit. Binatang! Da Hong sangat marah. Darah menyembur keluar dari mulutnya, yang membuat marah iblis binatang buas itu bahkan lebih. Dia dengan marah berteriak, "Pergi!" Ibu binatang buas melepaskan tangisan pemalu saat melompat ke dalam kehampaan dan menghilang. Darah segar mengalir keluar dari mulut Da Hong saat dia melihat ke arah istrinya yang cantik. Dia masih tersenyum ketika berkata, "Nu Xin, aku mungkin telah mengkhianati semua orang dan orang-orangku, tetapi aku tidak akan pernah mengkhianatimu atau mengubah perasaanku terhadapmu." Wanita di peti mati itu tanpa ekspresi. Dia bangkit dan melewati kepalanya. Dia bergerak ke punggungnya dan memegang gagang pedang kekaisaran, menusuknya. Ujung pedang keluar dari dada Da Hong, dan kekuatan Dao yang tersembunyi di dalamnya menghancurkan fungsi tubuh jasmaninya dan menekan kesadarannya. "Aku masih mencintaimu, sampai aku mati," dia tersenyum. Raja Ilahi Gong Yun berjongkok di sampingnya. Rambutnya yang panjang terkulai ke dadanya, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia berbicara ke telinganya. "Namun, aku sudah berhenti mencintaimu, Kaisar Besar. Sejak kau memusnahkan bangsaku, aku berhenti mencintaimu." Suaranya seperti pisau pemotong tulang saat dia memutar gagangnya. Dia menghancurkan hati Da Hong sedikit demi sedikit. Hanya ada kebencian di antara kita. Kebencian tanpa akhir. Saya bisa bekerja dengan Tai Chu untuk menggunakan kekuatannya untuk membunuhmu. Aku akan memberitahumu sekarang bahwa aku menjatuhkan bayi kita sampai mati, dan aku bahkan punya bayi dengan Tai Chu. Senyum di wajah Da Hong tetap ada. "Selama kamu masih hidup." Raja Ilahi Gong Yun mencabut pedang dengan segenap kekuatannya. Gu Xiao berjuang untuk berdiri ketika dia berkata dengan mengejek, "Dao teman, kamu masih belum bisa mengalahkanku." Raja Ilahi Gong Yun tidak berbalik untuk menatapnya. Dia mengangkat pedang itu dan mengirisnya ke belakang, cahaya pedang itu menembus leher Gu Xiao. Kepala Gu Xiao jatuh dari lehernya saat mayatnya jatuh. Senyumnya hilang ketika dia mengungkapkan ketidakpercayanya. Raja Ilahi Gong Yun menyesuaikan gagangnya dan melemparkannya ke bawah. Itu melewati bagian belakang tubuh jasmani Gu Xiao yang tanpa kepala, memakukannya ke lantai tambang. "Hal yang paling aku benci adalah pengkhianatan." Dia mengangkat kakinya dan menghancurkan tengkorak Gu Xiao sambil terus mengatakan itu. Da Hong masih belum mati. Dia memandangi mayat Gu Xiao yang tidak berkepala sementara di tanah, tertawa ketika dia berkata, "Bunuh yang baik, bunuh yang baik. Nu Xin, keluar dari tambang. Ada orang bernama Mu Qing di luar yang bisa mengeluarkanmu dari sini." Saya mengganggu kesadarannya, tetapi saya tidak bisa melakukannya lama. Ini satu-satunya kesempatan. Raja Ilahi Gong Yun memegang lehernya untuk mengangkatnya saat dia berjalan keluar dari tambang. "Aku tidak akan membiarkanmu mati seperti itu. Saya masih harus menggunakan tubuh pinjaman Anda untuk menemukan tubuh asli Anda. Aku tidak akan membiarkanmu mati sampai aku menemukan tubuh aslimu." Da Hong terkulai tak berdaya sambil menjaga pandangannya di wajahnya dengan obsesif. Matanya dipenuhi dengan harapan. "Selama kamu hidup, aku ingin menyiksamu, memenjarakanmu, dan menggunakan banyak cara untuk membuatmu merasa sakit." Raja Ilahi Gong Yun dengan dingin berkata, "Saya ingin Anda merasakan sakitnya membunuh rakyat saya, 100 kali rasa sakit. Saya ingin Anda merasakan penyiksaan yang tak terbayangkan." Da Hong tanpa daya berkata, "Selama aku memilikimu di sisiku." "Diam." Qin Mu mencoba merasakan altar pengorbanan di luar pengadilan leluhur berulang kali. Namun, dia gagal berkali-kali. Ada kekuatan yang mengganggu kesadarannya dalam kehampaan. Keringat dingin datang dari dahinya.
Gangguan datang dari tambang. Da Hong jelas menghancurkan pemanggilan sebaliknya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa gangguan itu hilang. Dia menjadi muda kembali secara instan ketika kesadarannya akhirnya membangun hubungan dengan altar pengorbanan di luar istana leluhur. Qin Mu senang, dan dia segera memanfaatkan seni ilahi panggilan terbalik. Qi dan kesadaran vitalnya bercampur menjadi satu untuk memanfaatkan altar pengorbanan di luar. Pada saat yang sama, dia samar-samar mendengar nyanyian merdu namun menyedihkan. Seolah-olah seorang wanita yang ditinggalkan bernyanyi di tepi sungai sambil berjalan ke dalamnya sebelum perlahan-lahan menghilang ke dalam air sedingin es. Dia menoleh ke belakang dan melihat seorang permaisuri yang berpenampilan bagus memegangi Da Hong sambil berjalan ke arah mereka. Qin Mu merasa linglung saat istana leluhur menghilang, dan dia mendengar suara air yang mengalir. Pemandangan di depannya berubah, dan aliran sungai muncul di depannya. Kabut biasa menutupi sungai. Seorang wanita sedih berjalan ke tengah sungai, dan tubuhnya perlahan-lahan terserap oleh sungai. Dia menyanyikan lagu melankolis di mana orang tidak bisa memahami liriknya. Ilusi. Qin Mu segera memanfaatkan kesadarannya, dan dia dengan marah berteriak, "Ilusi kesadaran! Siapa yang berani menipuku? Saya adalah Grandmaster Ilusi Kesadaran." Dia mendengar suara seorang wanita dengan lembut berbisik, "Aku leluhurnya." Qin Mu mengepalkan giginya dan menggunakan teknik Overlord Body Tree Elixir, kesadaran agung tertinggi yang menyeluruh, sutra bencana tanpa batas, dan semua seni ilahi kesadarannya dalam upaya untuk mematahkan ilusi tiba-tiba. Namun, dia merasa bahwa tubuh dan roh primordialnya berada di luar kendalinya, terus melakukan seni pemanggilan dewa yang terbalik. Dia tumbuh semakin dekat untuk membentuk koneksi dengan altar pengorbanan di luar. Dahi Qin Mu ditutupi dengan keringat dingin. Ilusi kesadaran Raja Ilahi Gong Yun telah menyerang tubuh jasmaninya, memaksanya untuk pergi bersama mereka. Dia berusaha untuk mematahkannya, tetapi kesadaran Raja Ilahi Gong Yun ada di atasnya. Dia memiliki keuntungan aman darinya. Pemanggilan sebaliknya diaktifkan, dan kekosongan bergoyang. Altar pengorbanan lain datang dari dalam kekosongan. Cahaya menyala. Qin Mu mengepalkan giginya dan bertarung melawan seni ilahi kesadaran Raja Ilahi Gong Yun. Sungai dan wanita di dalamnya menghilang dan muncul kembali berulang kali. Pada satu saat, mereka jelas, sementara di saat lain, mereka menjadi buram. Nyanyian yang menyedihkan itu berlalu, lalu semakin dekat saat itu menghancurkan kesadaran Qin Mu lagi dan lagi. Tiba-tiba, suara wanita itu terdengar di telinga Qin Mu. "Apakah kamu Mu Qing? Seni ilahi kesadaran dari generasi selanjutnya benar-benar kuat. Mungkin kita akan bertemu lagi di masa depan, jika kamu tidak mati." Suara itu semakin menjauh saat ilusi menghilang. Cahaya lentera menjadi jelas di sekitarnya saat kereta muncul di altar pengorbanan di luar istana leluhur. Lampu lentera adalah jenis yang ditemukan di kapal Angkatan Laut Sungai Celestial. Tak terhitung kapal mengepung tempat itu, bendera mereka berkibar-kibar, dan banyak prajurit serta jenderal langit surgawi berdiri di atas altar pengorbanan. Di sebelah Angkatan Laut Sungai Surgawi adalah tentara Sekte Selatan. Setelah mereka memasuki pengadilan leluhur, tentara memasuki tempat itu juga untuk memburu mereka. Mereka menempatkan diri mereka di luar altar pengorbanan untuk mencoba dan menjebak mereka. Luo Xiao mengendarai binatang buas menuju pengepungan untuk mencoba dan keluar. Dia berteriak, "Saudaramu, ikuti aku. Kami akan membunuh jalan keluar dari sini." Banyak pasukan mengaktifkan formasi mereka untuk menjebak mereka, sementara senjata ilahi dan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kapal dan membombardir mereka. Bahkan lebih banyak prajurit dan jenderal ilahi mengepung altar pengorbanan, bergegas ke sana. Qin Mu melihat sekeliling dan gagal menemukan Raja Ilahi Gong Yun dan Da Hong. Bagi Raja Ilahi Purba itu, tidak ada tentara yang bisa menahannya. Setelah semua, bahkan kesadaran Qin Mu tidak bisa mematahkan ilusi kesadarannya. Dia bisa masuk dan keluar Angkatan Laut Sungai Celestial dan tentara Sekte Selatan secara bebas. Sekarang Raja Ilahi Perempuan telah pergi dengan Da Hong akan menghadapi penyiksaan dan penghinaan yang tak ada habisnya. Akankah Gong Yun menjadi yang mulia surga di masa depan? Pikir Qin Mu. Pandangannya menatap para dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka sebelum jatuh pada Luo Xiao yang mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Luo Xiao terjebak. Angkatan Laut Sungai Celestial dan tentara Sekte Selatan sudah membuat jebakan yang tak terhindarkan. Bahkan Qin Mu akan merasa sulit untuk melarikan diri. "Luo Xiao!" Qin Mu menggunakan kesadarannya dan bergegas ke arahnya. Namun, kesadarannya pecah di bawah kekuatan seni ilahi dan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya. "Jangan bawa kembali binatang kehampaan ke Great Void. Binatang kehampaan tidak dijinakkan oleh Anda tetapi oleh Grand Emperor. Dia sengaja menyerahkannya padamu. Jangan ambil kembali." Senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya naik, dan kegelapan total memblokir altar pengorbanan sepenuhnya. Yaner melihat pemandangan itu dengan ekspresi pucat setelah dia buru-buru mengangkat lentera. Dia buru-buru berkata, "Tuan, kami tidak akan berhasil jika kami tidak pergi sekarang." Kesadaran Qin Mu dipukul lagi.
Dia masih tidak bisa mencapai sisi Luo Xiao dengan kesadarannya. Yaner. Qin Mu tidak mencoba lagi. Dia menutup matanya dan dengan lembut berkata, matikan cahayanya. Yaner meniup lentera. Namun, senjata ilahi dan cahaya seni ilahi membuat altar pengorbanan cerah. Mereka masih tidak bisa pergi dan kembali ke kapal hantu. Yaner, Kilin Naga, dan keenam naga surgawi memandangi senjata ilahi dan seni ilahi membombardir mereka dengan putus asa. Mereka tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka. Dimanapun saya berada, Youdu ada di sini, kata Qin Mu lembut. Kegelapan tak berujung tersebar darinya. Segera menyelimuti altar pengorbanan. Kegelapan menghilang secepat itu datang. Segera, kegelapan dibubarkan oleh senjata ilahi dan seni ilahi. Kereta di altar pengorbanan, dan Qin Mu, Kilin Naga, dan Yaner, yang ada di sana, menghilang satu persatu. Gelombang sungai surga bergemuruh. Air samar-samar melewati langit dan tahun. Kemudian, sebuah kapal hantu muncul tiba-tiba dan melompat turun dari air dan menuju sungai celestial. Bendera berkibar, dan ada tulisan, hutan berbulu, yang dijahit. Wei Suifeng berdiri di depan kapal. Dia melihat kabut tebal di depan, berbalik, dan berkata, saudaraku, kau sudah pergi untuk waktu yang lama. Apa yang kamu alami? Qin Mu berjalan keluar dan diam-diam melihat kabut di atas air. Dia memikirkan pengalamannya cukup lama sebelum dia berbicara. Saya mengalami sejarah. Begitulah adanya. Wei Suifeng memahaminya dan dengan santai berkata, sejarah tidak akan berubah hanya karena gangguan dan pengalaman Anda. Semua kerja keras Anda adalah bagian dari sejarah. Saya mengalaminya sendiri. Qin Mu pergi ke sisinya, dan mereka melihat keluar sambil memegang sisi kapal, tampak seolah-olah mereka ingin melihat melalui kabut sejarah. Wei Suifeng lebih banyak mengalami. Perasaan kontrol yang sederhana jatuh di hati Daonya yang mencegahnya menjadi tidak terkendali seperti sebelumnya. Saudaraku, kemana kamu ingin pergi selanjutnya? Dia bertanya. Pemberhentian selanjutnya? Tatapan Qin Mu samar. Dia berkata sambil tampak tenang, saya ingin menemukan Dewa Selatan Vermilion Bird. Saya belum pernah bertemu dengannya, tetapi saya masih harus menemukannya. Bisakah kapal ini kembali ke era yang lebih kuno? Saya ingin melihatnya di tahun pertama era Dragon Han. Tidak. Wei Suifeng berkata, zat yang tidak berubah hanya dapat memungkinkan kapal untuk pergi sejauh era di mana ia dibangun. Tidak bisa pergi ke era sebelum itu. Itu karena tidak ada kapal seperti itu. Itu sama untuk seni ilahi Celestial Venerable Ling. Kabut sungai surga hanya bisa membawa Anda ke era setelah Celestial Venerable Ling lahir. Dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang era sebelumnya. Kapal itu dibangun sekitar 1000 tahun setelah tahun pertama era Dragon Han. Era tertua yang bisa Anda kunjungi adalah era yang baru saja Anda kunjungi. Qin Mu ringan mengangguk dan berkata, jadi, mari kita tetap di era Dragon Han. Wei Suifeng menatapnya dan bertanya, saya melihat bahwa Anda sedikit tertekan. Apa yang salah? Saya bertemu seorang saudara. Dia jujur dan tulus, namun saya tidak bisa menyelamatkannya. Qin Mu berkata pelan, aku tahu ajalnya, dan aku mencoba mengubah nasibnya lagi dan lagi. Namun, berulang kali, saya mengetahui bahwa ajalnya telah ditentukan. Saya bertanya-tanya di mana dia sekarang dan bahaya apa yang akan dia hadapi. Saya masih memikirkan apakah dia akan marah ketika dia bertemu saya lagi. Mungkin dia akan membenciku karena berbohong padanya. Kapal melayang di atas sungai dan hampir meninggalkan kabut. Wei Suifeng mempercepatnya, berkata, kamu harus bergerak sekarang. Angkat semangatmu. Kamu yang muliamu. Qin Mu meremajakan dirinya sendiri dan naik kereta. Wei Suifeng maju dan memegang tali itu. Dia mendongak dan berkata, kamu lelah setelah perjalananmu. Aku seharusnya membiarkanmu beristirahat di sini, tapi aku tidak bisa. Kami menjadi satu dengan kapal itu. Kami menjadi zat yang tidak berubah. Semakin lama Anda tinggal di sini, semakin besar kemungkinan Anda berasimilasi. Pada saat itu, Anda tidak akan bisa pergi. Pada akhirnya, Anda akan seperti kami, hantu liar waktu dan ruang. Tatapan Qin Mu jatuh di wajahnya. Dia dengan tenang bertanya, berapa kali lagi saya bisa menggunakannya? Tidak lebih dari 5. Wei Suifeng berkata, Anda akan berasimilasi selama ke-6 kalinya. Pada saat itu, kita akan ditakdirkan untuk hukuman abadi. Saudaraku, kamu harus menghargai kesempatan ini. Setelah kesempatan ini, saya akan mengirim Anda kembali ke kedamaian abadi. Qin Mu mengangguk. Gerbong itu mendorong kapal dan masuk ke kabut. Di luar altar pengorbanan di pengadilan leluhur, Luo Xiao mengalami serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia lolos berkali-kali dari pengepungan Angkatan Laut Sungai Celestial dan tentara Sekte Selatan. Aku ingin tahu bagaimana saudaramu. Dia melarikan diri ke sungai, berpikiran grogi dan hampir mati. Dia hampir tidak bisa bertahan. Tubuh jasmaninya hampir mati. Dia telah melarikan diri ke sana dengan mengandalkan keyakinannya. Dia ingin kembali ke Poid Besar untuk memberitahu orang-orangnya tentang ramalan.
Dia merangkak ke punggung binatang buas itu dan merasakan kematian mendekatinya, langkah demi langkah. Aku harus kembali hidup-hidup. Ini adalah harapan terakhir kita. Tatapannya kabur. Kematian tubuh jasmaninya perlahan membuatnya buta. Dia bisa menggunakan mata ketiganya untuk mengamati sekelilingnya, tapi itu buram. Tuan Muda Penciptaan merasakan musuh datang lagi. Dia mengusir binatang kehampaan itu dengan kesadaran terakhirnya. Pada akhirnya, dia samar-samar melihat sebuah kapal mendekatinya di sungai surga. Binatang kehampaan kehabisan energi juga, dan itu runtuh di permukaan air. Kapal berhenti, dan seorang pemuda datang dari sana. Kamu siapa? Luo Xiao mendengar suaranya bertanya. Aku Yun. Yang lain memanggil saya Yun yang mulia. Pria muda itu berkata, cedera Anda terlalu serius untuk saya selamatkan. Apa keinginan terakhir yang Anda miliki, saudaraku? Yun yang mulia surgawi. Luo Xiao merasakan dirinya meraih pergelangan tangannya dengan tangan sedingin es. 2 garis air mata jatuh dari matanya. Mereka juga kedinginan. Jantungnya telah berhenti. Tubuhnya dingin. Namun, dia ingat ramalan pertama. Yang mulia Yun, aku akan memberitahumu di mana poin besar berada. Bawa aku ke sana dan temui orang-orangku. Kesadaran saya akan mati. Itu akan dibangunkan di sana. Luo Xiao menatapnya, namun matanya putih keabu-abuan. Aku akan menggali mataku yang ketiga dan memberikannya kepadamu. Ini adalah batu asal, kenang-kenangan orang-orang saya. Mereka akan mempercayaimu saat mereka melihatnya. Bagaimana dengan tubuhmu? Tanya yang mulia Yun. Angkatan Laut Sungai Celestial dan Tentara Sekte Selatan memburu saya. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka memiliki tubuh saya. Luo Xiao berdiri dan mengangkat telapak tangannya, menyatukan sedikit kesadaran terakhirnya dan menggali matanya. Dia memegangnya di tangannya dan mengatakan kepadanya di mana poin besar itu, kemudian membungkuk dan berkata, tolong, yang mulia Yun yang mulia. Dia kehabisan nafas saat dia berdiri di sungai surgawi. Yang mulia Yun memandangnya, tertegun. Dia menerima Grand Primordium Divine Stone dan berkata, aku berjanji padamu, prajurit. Luo Xiao mengungkapkan senyum dan jatuh miring. Tubuhnya dicuci ke hilir oleh air sungai celestial. Yang mulia Yun kembali ke kapal dengan batu ilahi. Binatang kehampaan mengikutinya ke atas kapal dan berjongkok pelan. Yang mulia Yun meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan memperlakukannya sebagai tunggangan Luo Xiao. Setelah beberapa tahun, Yang mulia Yun akhirnya menemukan paid besar. Dia memasukinya dan menemukan beberapa master penciptaan yang jujur. Dia mengambil Grand Primordium Divine Stone dari alis Luo Xiao dan memberikannya kepada para pemimpin. Para master penciptaan menerimanya dengan sopan. Mereka mengadakan upacara penyembahan berskala besar untuk membuat kesadaran Luo Xiao menjadi leluhur roh. Dia seorang pahlawan. Yang mulia Yun bertemu dengan seorang gadis imut yang juga seorang master penciptaan. Dia sangat memuji Luo Xiao dan Yang mulia Yun. Hanya master heroik ciptaan yang bisa menjinakkan binatang buas besar seperti itu. Dia kecil, meskipun dia lebih tinggi dari Yang mulia Yun. Dia menyaksikan binatang buas yang mengikuti Celestial Yun ke poin besar. Dia dengan hati-hati berkata, ketika saya tumbuh dewasa, saya ingin menjadi master penciptaan seperti leluhur roh Luo Xiao. Siapa namamu? Yang mulia Yun memandang senyumnya yang murni dan tertangkap basah. Lang Weo, kamu cantik. Ya, semua orang mengatakan itu. Di era itu, prestasi mengejutkan Yang mulia Mu memulai sebuah revolusi. Namun, tidak banyak orang yang tahu tentang apa Yang mulia Mu lakukan. Qin Mou menenangkan dirinya dan mengubah penampilannya kembali ke Mou King. Kami tidak tahu tahun berapa kita berada di era Dragon Han. Sayangnya, bahkan Big Brother tidak tahu tahun mana dari era Dragon Han di mana kapal hantu berhenti. Qin Mou berdiri dan berkata kepada Yaner, Yaner, gantung lentera dengan benar. Ombaknya besar. Jangan biarkan itu dipadamkan oleh ombak. Yaner mengangguk dan pergi untuk menggantungnya dengan benar, berkata, Tuan, bisakah saya melihat ibu saya kali ini? Qin Mou tersenyum dan berkata, selama tidak ada yang salah, kita harus bisa. Tenang, begitu kita melihatnya, kita bisa mengatur jebakan. Bahkan jika Yang mulia Huo membunuhnya, dia tidak akan benar-benar mati. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya ketika dia melihat Yaner menggantung lentera. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Yaner bersorak dan pergi untuk memberi makan naga kilin dan keenam naga dengan rajin. Dia juga mengambil penguasa bumi kecil di telinga naga kilin untuk memberinya makan pil semangat. Penguasa bumi kecil itu duduk dan memeluk pil semangat besar untuk mengunyahnya. Perahu-perahu itu berputar di sekitar sungai celestial. Mereka sibuk dengan aktivitas. Qin Mou melihat keluar setelah mendorong membuka jendela dan melihat bahwa ada jauh lebih banyak perahu di sungai celestial daripada di tahun pertama era Dragon Han. Manusia juga menikmati lebih banyak kemakmuran. Qin Mou juga melihat banyak dewa manusia mengemudikan kapal di sungai celestial. Ini benar-benar baik untuk orang-orang bahwa Yang mulia Yun memerintah dunia. Qin Mou tersenyum dan berpikir, dia seharusnya Kaisar Langit Yun sekarang, kan?
Sangat disayangkan bahwa saya tidak bisa melihatnya ketika saya pergi ke era Dragon Han terakhir kali. Aku mungkin bisa bertemu dengannya kali ini. Kami hanya bertemu sekali, di pertemuan kolam giok tahun pertama era Dragon Han, tetapi kami tidak pernah berbicara secara detail. Dia tiba-tiba tertegun. Aneh bahwa dalam surat wasiatnya untuk keluarganya, ia menyebutkan bahwa Yang Mulia Yun tidak pernah bertemu dengan Yang Mulia Mu setelah itu. Dia hanya bisa menggunakan teknik Buddha Brahma untuk menyamar sebagai Yang Mulia Mu dan menggunakan identitasnya untuk melakukan sesuatu. Mungkinkah kita tidak pernah bertemu setelah itu? Qin Mu bergidik. Mungkinkah benar bahwa mereka berdua hanya bisa saling memandang dari jauh sepanjang sejarah? Itu akan menjadi kenyataan yang menyedihkan. Nagavi, mari kita pergi ke surga surgawi manusia. Suara Qin Mu datang dari dalam saat samar-samar berkata, saya ingin melihat bagaimana teman-teman manusia lama saya lakukan. Naga Kilin menjawab dan berbisik pada Yan Er, Master Sekte itu aneh. Dia selalu memanggilku Fatih Dragon. Sekarang, dia memanggilku Dragon V, nama asliku. Aneh sekali. Yan Er tidak bisa membantu tetapi berkata, bagaimana kamu bisa begitu pintar untuk hal-hal penting tetapi menjadi sangat bodoh untuk hal-hal kecil? Fatih Dragon adalah nama panggilan kekanak-kanakan, sementara Dragon V adalah nama yang tepat. Dia menganggapmu kecil dan belum dewasa, jadi dia memanggilmu Fatih Dragon. Sekarang dia merasa bahwa Anda sudah dewasa dan dewasa, dia memanggil Anda dengan nama yang tepat. Itu sama untuk orang tua dan manula. Mereka akan memanggil Anda dengan nama baik Anda begitu mereka merasa telah dewasa. Omong kosong. Master Sekte tidak membesarkanku seperti aku putranya. Tidak? Siapa yang membuatkanmu makanan? Siapa yang mengajarimu teknik? Siapa yang menyayangimu? Naga Kilin linglung saat penguasa bumi yang kecil tertawa. Kepala Naga Kilin terkulai dengan tertekan. Kitab suci pemeliharaan manusia saya mungkin sia-sia. Hati Dao saya akan runtuh. Kereta bergerak menuju sungai celestial. Surga surgawi manusia dibangun di depan. Qin Mu bersemangat. Mungkin aku bisa melihat Celestial Yun yang mulia kali ini. Mungkin dia akan berada di surgahan surgawi surga. Surgahan surgawi jauh lebih besar dari sebelumnya. Ketika diamati dari jauh, itu tampak mewah dan mulia. Langit surgawi asli masih ada di sana, tapi itu kecil. Dewa-dewa manusia telah membangun banyak istana di sekitarnya dan bahkan menarik lebih banyak anak sungai surga untuk mengangkatnya. Qin Mu melihatnya dan melihat banyak kapal berlayar keluar dari anak-anak sungainya. Itu sibuk dengan aktivitas. Dewa terbang ke surgahan surgawi dari bawah dan meninggalkan jejak cahaya di udara. Yang Mulia Yun memerintah dengan sangat baik, seperti yang diharapkan. Qin Mu dipenuhi dengan gembira saat ia memerintahkan Naga Kilin untuk berhenti. Mereka menghentikan kapal yang lewat. Itu penuh dengan kargo, dan kemungkinan menuju ke langit lain melalui sungai celestial untuk menjual barang. Dewa menjaga kapal, dan mereka datang untuk menanyakan mengapa mereka dihentikan. Mereka melihat betapa luar biasanya kereta harta karun naga langit dan tidak berani lamban. Qin Mu berjalan keluar dari gerbong dan bertanya, saudaraku, tahun berapa dari era Dragon Han kita berada? Dewa itu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu tahun yang spesifik. Namun, saya tahu tahun surga surgawi surga. Tahun ini adalah tahun ke-100.000 sejak Kaisar Langit Yun naik ke atas tahta. Jika Anda datang lebih awal, Anda bisa melihat upacara, tetapi sayangnya, Anda terlambat. Sudah 100.000 tahun sejak Kaisar Langit Yun naik tahta? Qin Mu terkejut. Jika Yang Mulia Yun naik ke tahta pada tahun surga langit surgawi dibangun, maka ia akan terlambat 100.000 tahun. Kamu sepertinya berasal dari tempat yang jauh, kan? Menilai dari penampilan Anda yang sering bepergian, Anda seharusnya sudah bepergian cukup lama. Dewa itu berkata, ketika perayaan itu diadakan, Kaisar Langit Yun mengumumkan sesuatu yang besar, tetapi sayangnya, Anda melewatkannya. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Alam Kaisar Singgasana pertama di dunia. Dewa itu dengan gembira berkata, Kaisar Langit Yun menjadi makhluk pertama yang diolah ke alam Kaisar. Bahkan Kaisar Langit kuno memerintahkan orang untuk mengirim hadiah. Pada hari itu, surgahan surgawi penuh dengan aktivitas. Penguasa bumi, Adipati Surga, Ibu Pertiwi, dan bahkan permaisuri surgawi mengirim hadiah untuk memberi selamat kepada Kaisar kita karena menjadi makhluk Kaisar Tahta dan membuka teknik Kaisar Tahta pertama di dunia. Qin Mu bersemangat juga dan memuji, bagus, itu bagus. Dia mampu memahami real tahta kaisar di hadapan para dewa hanya dalam 101.000 tahun. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Yan Er bingung. Butuh 101.000 tahun untuk berkultivasi ke tahta kaisar? Jenius tak tertandingi? Guru sepertinya tidak tahu bahwa orang-orang dari era pendirian kaisar membutuhkan waktu kurang dari 1.000 tahun untuk mencapai alam tahta kaisar. Bagaimana Yang Mulia Yun bisa disebut jenius karena membutuhkan lebih dari 100.000 tahun untuk melakukan hal yang sama? Dia bingung. Dia tidak tahu bahwa generasi selanjutnya memiliki pengalaman dari banyak orang sebelum mereka, jadi kultivasi mereka berhasil.
Di zaman Yang Mulia Yun, meskipun kerajaan itu ada, tidak ada yang pernah mencapainya sebelumnya. Tamu, kita masih memiliki perdagangan yang harus dilakukan dan tidak bisa tinggal lama. Dewa yang menjaga kapal dagang berkomentar, mungkin aku akan butuh belasan tahun untuk kembali. Pada saat itu, saya juga akan menjadi tamu yang sering bepergian. Qin Mu tertawa dan melambaikan tangan padanya. Kereta itu melaju ke depan surga Han Surgawi Surga, dan naga kilin menghentikannya di depan gerbang Surgawi Selatan. Yan Er menurunkan lentera dan mengikuti Qin Mu dan yang lainnya ke surga Han Surgawi Surga. Sangat mencolok bagi mereka untuk membawa lentera di siang hari. Qin Mu melihat sekeliling. Orang-orang di era ini sudah memiliki banyak pencapaian di bidang seni. Bangunan-bangunan itu cukup indah untuk memikat orang-orang dengan keindahan kuno mereka. Qin Mu telah melakukan penelitian tentang ini, jadi dia melambat untuk melihat sekeliling dengan senang. Yun, mengapa kamu kembali begitu cepat? Suara yang familiar muncul, dan Qin Mu memandang ke arahnya. Dia melihat Yang Mulia Yue, yang memiliki beberapa dewa berjalan bersamanya. Dia menggerutu, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang menuju ke surga langit surgawi Naga Han untuk mengajukan keluhan kepada Kaisar Surgawi kuno? Yang Mulia Hao telah menginvasi tanah kami, dan setengah Tuhannya memakan banyak dewa kami juga. Kami telah berjuang berkali-kali di garis depan. Dengan keluhan ini, kita harus... Mengapa kamu berubah menjadi Mu yang mulia lagi? Dia tiba-tiba menyadari Yan Er, naga kilin, dan orang-orang aneh yang telah berubah menjadi 6 naga surgawi di sekitar Qin Mu. Dia tertegun dan menatap Qin Mu. Qin Mu dengan lembut berkata sambil tersenyum, sudah lama, Yue. Perpisahan terakhir kami terasa seperti kemarin. Apakah kamu tidak apa-apa? Yang Mulia Yue mengalami kesulitan mempercayainya sambil memandangnya. Langkah kakinya menjadi ringan saat dia berjalan ke arahnya. Dia memeriksanya lagi dan lagi. Dia tampak agak kuyu, tetapi sebaliknya, dia terlihat sama. Seolah-olah terakhir kali mereka bertemu kemarin. Namun, tatapannya menjadi lebih cekung, seolah-olah dia telah mengalami banyak hal. Auranya juga berubah menjadi lebih pendiam. Sudah 100.000 tahun. Dia bergumam dengan lembut, itu bukan kemarin. Sudah 100.000 tahun sejak Anda pergi, Yang Mulia Mu. Aku tahu. Qin Mu tersenyum. Apa yang 100.000 tahun bagimu hanyalah hari bagiku. Yang Mulia Yue memaksa dirinya untuk tidak berhenti saat dia menariknya ke langit surgawi. Dia tersenyum dan berkata, setelah kamu pergi, seseorang menemukan rahasiamu. Anda tahu siapa orang itu? Itu adalah Sister Ling. Dia sangat bahagia, dan suaranya menjadi lembut dan ringan. Sister Ling mengatakan bahwa seseorang membawa jepit rambutnya di masa depan, jadi jepit rambutnya hilang. Mau tak mau aku memberitahunya bahwa Yang Mulia Yun tidak berpura-pura menjadi Anda. Dia bersemangat dan mencari Anda untuk waktu yang lama. Tetapi dia tidak dapat menemukan Anda, yang membuatnya kecewa cukup lama. Hati Qin Mu semua kabur ketika dia memegang tangannya untuk menemukan Yang Mulia Ling. Segera, Yang Mulia Yue tiba di kediaman celestial Yang Mulia Ling. Itu berantakan, dengan kertas-kertas berisi segala macam rune dan kata-kata tersebar di sekitar. Di luar hal-hal itu, ada banyak kuda poni di kebun juga. Mereka menunggangi batang bambu tanpa kaki menyentuh tanah. Mereka melompat-lompat sambil memeriksa naskah-naskah di tanah. Hati-hati, jangan marah hal-hal kecil ini. Sister Ling dengan ceroboh menyatukan mereka saat menguji seni penciptaan. Kuda-kuda ini tumbuh di batang bambu, dan Sister Ling meminta mereka memeriksa kesalahan dalam manuskrip. Mereka tidak menganggap serius pekerjaan mereka, jadi mereka mengambil pekerjaan secara acak dan mengklaim bahwa ada kesalahan. Sister Ling menyebut mereka roh-roh pancing, dan mereka ganas. Jangan repot-repot menggunakan logika dengan mereka, karena mereka hanya memukuli orang. Yang Mulia Yue dengan riang berkata, Sister Ling, cepat keluar. Lihat siapa yang datang. Celestial Venerable Ling tidak ada di taman. Hanya ada kuda poni yang melompat-lompat sambil menaiki batang bambu. Seekor naga surgawi dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apakah tidak sakit bagi mereka untuk melompat-lompat seperti itu? Naga surgawi lain bertanya, sakit? Di mana? Qin Mu mengambil jepit rambut Patchwork Celestial Ling, dan dia mendengar suara Celestial Ling dari kamar sebelah. Dia sangat marah. Makhluk mana yang melakukan ini? Siapa yang mencuri jepit rambut saya? Ya Tuhan! Ruangan itu tiba-tiba terbuka. Yang Mulia Ling berdiri di sana dengan tatapannya tegas pada Qin Mu. Ling, aku sudah kembali. Qin Mu dengan tenang berkata, ini jepit rambutmu. Celestial Yang Mulia Ling berdiri diam di sana, hanya pulih setelah beberapa saat. Tiba-tiba, gadis ini, yang tidak peduli tentang penampilannya, bergegas maju dan mengambil jepit rambutnya dari Qin Mu. Dia menendang Qin Mu ke tanah dan menyerangnya dengan ganas. Roh batang yang mengendarai batang bambu juga bergegas maju. Mereka juga memukuli Qin Mu sampai tulang mulai patah. Yang Mulia Yue, Yan Er, dan yang lainnya tercengang. Sementara itu, Kilin Naga tidur di tanah dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Kau mencuri jepit rambutku.
Siapa yang membiarkanmu mencuri jepit rambutku? Celestial Ling yang mulia berteriak sambil memukulinya, siapa yang membiarkanmu pergi dan kembali dengan diam-diam? Apakah Anda tahu betapa pahitnya saya menunggu? Qin Mou meringkuk di tanah sambil memeluk kepalanya, memohon ampun. Yang mulia Ling tidak peduli, melanjutkan sambil berkata dengan marah, apakah Anda tahu betapa sulitnya hal itu pada saya selama ini? Setelah Anda pergi, semua orang mengatakan saya salah. Hanya saya yang tahu bahwa saya benar karena Anda adalah buktiku. Dia mulai menangis ketika dia melanjutkan dengan ventilasi dan pemukulan. Semua orang bilang aku gila. Bahkan Yun dan Yue berpikir aku salah dan aku tidak akan pernah berhasil. Aku sangat berharap kamu berada di sisiku, hanya untuk mengatakan bahwa aku benar. Namun, kamu melarikan diri dan menghilang. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Dia melompat pada Qin Mou dan menangis seperti seorang gadis yang telah lama dianiaya. Dia mencengkeram jepit rambut Peachwod di satu tangan dan kemeja Qin Mou di tangan lain, takut dia akan menghilang lagi. Orang lain mungkin tidak bisa memahami perasaan seperti itu, namun Qin Mou memahami kesepian yang ditimbulkan oleh kemunduran dan kesalahpahaman yang mendalam. Pada saat seperti itu, seseorang hanya perlu pengakuan dari seorang teman Dao untuk mengumpulkan keberanian dan melanjutkan. Qin Mou mengalami ini sebelumnya, dan begitu pula Yang Mulia Ling. Qin Mou memiliki kilin naga. Bahkan jika naga kilin tidak memahaminya, dia setidaknya akan mendorongnya. Yang Mulia Ling tidak memiliki apa-apa. Yang Mulia Yue mengangkatnya ke atas, dan Yang Mulia Ling melompat di bahunya untuk menangis sambil masih mencubit pakaian Qin Mou. Qin Mou menepuk jejak kakinya dan berkata, jika Anda tidak berhasil, bagaimana saya bisa kembali? Aku tahu aku akan berhasil. Yang Mulia Ling bersikeras. Qin Mou tertawa sebelum dengan serius mengatakan, kamu benar. Aku tahu. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Ling menstabilkan dirinya dan membuang Qin Mou. Dia mengambil jepit rambut Peachwod dan melihatnya berulang kali. Sementara itu, Yang Mulia Yue menyeret Qin Mou pergi untuk minum teh di tempat yang bersih. Sulit untuk menemukan tempat yang bersih di Taman Celestial Venerable Ling. Yan Er memimpin 6 naga surgawi untuk membantu Yang Mulia Ling membersihkan kamar dan tamannya dan mengatur kertas-kertas yang telah ditulisnya. Yan Er, gulungan ini disusun dengan cara yang salah, naga kilin meliriknya dan berkata. Yang Mulia Yue memandangi Qin Mou, lalu menatap Celestial Yang Mulia Ling, yang menertawakan jepit rambut di tangannya. Dia berkedip dan memeriksa, Mu, apakah kamu benar-benar dari masa depan? Qin Mou minum teh dan mencibir bibirnya ke arah Yan Er. Dia berkata, kamu akan mengadopsi gadis ini di masa depan dan memberinya nama Yan Er. Ibunya melahirkannya dan memberikannya kepadamu secara pribadi. Dia akan memberi makan Anda sampai Anda semua gemuk dan gemuk. Yang Mulia Yue memeriksa Yan Er dan berkata, omong kosong. Tidak mungkin aku akan diberi makan sampai aku gemuk olehnya. Kecuali, saya mengirimnya kepada Anda di masa depan? Qin Mou tersenyum ketika meletakkan cangkir tehnya, bertanya, Yang Mulia Yun pergi untuk mengeluh ke surga celestial? Yang Mulia Yue mengangguk dan, dengan tatapan yang samar, berkata, tidak lama setelah Anda menghilang, Yang Mulia Hao membangun surga surgawi setengah dewa atas perintah Kaisar Langit Kuno. Ini disebut surga surgawi-surgawi. Kekuatan mereka meningkat, terutama di tempat-tempat seperti alam primordial, yang telah menyebabkan gesekan yang lebih besar antara manusia dan setengah dewa. Namun, manusia masih lemah, jadi meskipun kami telah bekerja sama dengan ras-ras post-celestial lainnya, kami masih ditindas oleh setengah dewa. Itu sulit bagi kami. Qin Mou menatap wajahnya. Yang Mulia Yue yang dulunya lembut dan lemah jauh lebih tangguh sekarang. Kami telah bekerja dengan mereka dan bertarung berkali-kali melawan setengah dewa. Namun, kami sebagian besar telah kalah. Celestial Yang Mulia Yue tersenyum pahit saat dia bermain dengan cangkir tehnya dengan jarinya. Kedengarannya seperti setengah dewa dan ras post-celestial berjuang untuk wilayah dan keuntungan, tapi itu lebih seperti berbagi rampasan. Namun, yang berbagi jarahan bukanlah kita, tetapi para dewa kuno. Kami telah kehilangan lebih banyak daripada yang kami menangkan karena betapa enggannya kami berkorban untuk mereka. Hati Qin Mou bergerak sedikit. Yang Mulia Yue melanjutkan, setiap kali kami melawan mereka, dan kedua belah pihak mengumpulkan pasukan mereka, kami harus melakukan pengorbanan darah untuk membuat dewa-dewa kuno turun dan membantu kami. Mu, kamu berasal dari generasi selanjutnya. Apakah mereka masih melakukan itu dalam pertempuran? Qin Mou menggelengkan kepalanya. Coba tebak, apa yang kita gunakan sebagai pengorbanan bagi para dewa kuno yang rakus? Celestial Yang Mulia Yue berkata. Qin Mou menggelengkan kepalanya, dan dia dengan suara serak berkata, aku tidak mau. Ketika orang putus asa, mereka bisa melakukan apa saja. Celestial Yang Mulia Yu minum tehnya, namun dia terbatuk seolah-olah itu adalah alkohol kuat yang membakar tenggorokannya. Dia butuh beberapa saat untuk pulih sebelum menghela nafas. Sayangnya, ini bukan anggur. Kemudian, kami putus asa, karena kami didorong kembali ke surga Han Surgawi Langit dan ibu kota Giok. Jadi,
Kami berkorban untuk para dewa kuno. Dia berkata dengan kaku, kita, sebagai dewa yang melindungi surga Han surgawi-surgawi, mengorbankan diri kita bagi dewa-dewa kuno yang tinggi. Kami menjadikan diri kami binatang buas dan makanan bagi mereka. Segera, para dewa kuno turun. Yang Mulia Hao melakukan hal yang sama. Tebak apa yang terjadi? Sebelum Qin Mu bisa mengatakan apa-apa, dia tertawa dan berkata, kedua belah pihak memiliki dewa-dewa kuno, dan pertempuran telah berdarah dan dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Semua orang berpikir bahwa itu akan menjadi pembantaian berdarah yang tak terbayangkan, tetapi dewa kuno kedua belah pihak sebenarnya bernegosiasi, bertindak sebagai meditator. Dia mengungkapkan ejekan yang kuat ketika dia mengepalkan giginya dan berkata, mereka bernegosiasi dengan damai dan menetapkan perjanjian damai bagi kita untuk meletakkan kebencian kita dan untuk mendapatkan setengah dewa yang akan menyerang surga Han surgawi untuk menarik. Mereka tidak bisa menerimanya, jadi mereka memprotes. Mereka hanya pergi diam-diam setelah beberapa dari mereka dimakan. Saat itulah kami tahu. Ejekan itu menjadi lebih padat ketika dia berkata, kami adalah makanan. Seluruh alam primordial adalah tempat berkembang biak raksasa. Mu, ini adalah tempat berkembang biak. Kami adalah ternak yang diternakan oleh para dewa kuno. Mereka memakan kita secara langsung di masa lalu, tetapi sekarang, mereka beradab. Mereka membiarkan kita bertarung di antara kita sendiri sehingga kita harus mengorbankan diri kita sendiri untuk dimakan. Dia secara kiasan mabuk dari teh saat dia menangis sambil berbaring di atas meja. Omong kosong apa yang mulia surgawi, omong kosong apa yang Tuhan Kaisar, omong kosong apa Kaisar Langit Yun dan Kaisar Langit Hao? Kita semua adalah sekelompok domba dan anjing pemburu. Kita adalah domba dan anjing pemburu yang dibiarkan oleh para dewa kuno untuk digembalakan. Mu, sudah sulit bagi kami beberapa tahun ini. Qin Mu meletakkan tangannya di pundaknya dan dengan lembut berkata, aku tahu, tapi aku juga tahu bahwa, di masa depan, era para dewa kuno akan berakhir di tangan kalian semua. Mereka tidak akan berani melakukan ini lagi. Betulkah? Yang Mulia Yue mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Qin Mu mengangguk. Yang Mulia Yue membangkitkan semangatnya dan memperbaiki rambutnya, lalu memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, teh ini membuatku terlalu mabuk. Saya minta maaf karena kehilangan ketenangan saya. Jangan pedulikan aku. Qin Mu mengungkapkan senyum lembut. Tanpa kalian semua, tidak akan ada kita dari generasi selanjutnya. Yang Mulia Yue menerima penghiburan besar darinya, dan dia melanjutkan setelah merasa didorong, Yang Mulia Yun menjadi seorang kaisar dan yang pertama mencapai alam kaisar-kaisar. Namun, aturan para dewa kuno di alam primordial dan dunia lain masih mengakar. Bakat surgawi Yang Mulia Hao luar biasa, dan dia juga akan mencapai alam kaisar tahta. Yang Mulia Yun akan pergi ke surga Han surgawi langit untuk mengeluh tentang setengah dewa dan melihat celestial Yang Mulia Huo. Hati Qin Mu bergerak sedikit. Yang Mulia Yue memandangnya dan berkata, dia ingin membangun hubungan dengan Yang Mulia Hao melalui Yang Mulia Huo. Apakah Anda tahu apa yang ingin ia lakukan? Mata Qin Mu melonjak ketika dia mengangguk dan dengan suara serak berkata, undang Yang Mulia Hao dan Celestial Yang Mulia Huo, dan bahkan Kaisar Dewa Langshuan dan Raja Dewa Leluhur, ke aliansi surga untuk menggulingkan pemerintahan para dewa kuno bersama-sama. Celestial Yang Mulia Yue mengangguk dan merapikan rambutnya lagi. Apakah kita melakukan ini dengan benar? Mata Qin Mu melompat lagi. Dia ingin memberitahunya bagaimana Yang Mulia Yun akan mati karena ini. Dia ingin memberitahunya bagaimana aliansi surga akan berubah secara permanen dan menjadi setengah dewa. Dia ingin mengatakan padanya bagaimana karena keputusan mereka hari ini bahwa aliansi surga akan menggantikan para dewa kuno dan menjadi penguasa yang menakutkan. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa memberitahu mereka. Aliansi surga dari generasi-generasi selanjutnya tidak seteram dewa-dewa kuno masa kini. Itu adalah pilihan terbaik bagi manusia untuk bekerja dengan Yang Mulia Hao. Jika mereka menghancurkan aliansi ini, era dewa kuno akan berlanjut, dan alam primordial dan alam lainnya masih akan menjadi tempat berkembang biak raksasa. Seorang teman Dao adalah orang yang berdiri di sisi seseorang dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka benar. Namun, yang mengejutkan, Qin Mu sulit mengatakannya. Kalian melakukan ini dengan benar, katanya dengan tenang. Yang Mulia Yue tersenyum. Kamu dari masa depan. Jika Anda pikir kami benar, kami pasti akan berhasil. Terima kasih, Mu. Dia berdiri dan berkata, kebun telah dibersihkan. Yan Er, kemarilah. Berjalan di sekitar tempat itu dengan tuan dan lentera Anda. Yan Er muncul di depannya seperti embusan angin, matanya bersinar. Saudara! Celestial Yang Mulia Yue mencubit telinganya dan dengan keras berkata, apa? Akhirnya, Yan Er rajin membangunkan kilin naga dengan lentera. Naga kilin masih dipukuli oleh kuda poni saat dia berdiri dengan menguap. Dia mengguncang tubuhnya untuk melepaskan kuda-kuda itu. Di mana kita akan pergi, Master Sekte? Dia dengan rasa ingin tahu bertanya sambil dikejar kuda poni.
Qin Mu memandang Yang Mulia Yue. Dia tersenyum dan berkata, ada beberapa hal di perbatasan. Beberapa setengah dewa terus mencoba memasuki tanah kami. Mereka sepertinya mencari sesuatu. Alasan saya tidak mengikuti Yang Mulia Yun ke surga celestial adalah agar saya dapat menemukan apa yang mereka cari. Karena kamu ada di sini hari ini, Mu, ayo selidiki mereka. Qin Mu ragu sebelum mengangguk. Tentu. Saya menunggu sampai Yang Mulia Yun kembali. Saya akan pergi setelah berbicara dengannya. Ayo gunakan kereta saya, ini lebih cepat. Saudari Ling, kamu datang? Tanya Qin Mu. Yang Mulia Ling bergegas keluar dan memberi Qin Mu jepit rambutnya sebelum berkata, tentu saja. Tunggu aku. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, jadi dia memanggil Celestial Yang Mulia Yue dan berbisik, aku belum keluar selama bertahun-tahun, jadi aku merasa agak takut. Bisakah Anda membantu saya merawat diri sendiri? Yang Mulia Yue tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia berkata, saudari, Anda masih tahu bahwa Anda seorang wanita. Jangan membuatku malu. Jika aku keluar seperti ini, kalian yang akan malu juga. Mereka pergi untuk merawat diri mereka sendiri, tetapi Yang Mulia Ling tidak punya pakaian untuk diganti, jadi Yang Mulia Yue harus pergi ke kediamannya sendiri untuk mendapatkan beberapa pakaian dan aksesoris. Itu tidak nyaman bagi Yang Mulia Ling, tetapi dia tetap keluar. Mata Qin Mu berkedip ketika dia memuji, Sister Ling dan Sister Yue benar-benar cantik. Celestial Venerable Yue memerah, sementara Celestial Venerable Ling mengeluh tentang betapa tidak nyaman pakaiannya. Gaunnya terlalu panjang, dan lengan bajunya juga terlalu panjang, yang merupakan halangan. Mereka naik kereta dan melaju menuju perbatasan. Yang Mulia Yue membuka jendela dan melihat ke bawah, berkata, setengah dewa telah menyelinap masuk, seolah mencari seseorang. Saya memerintahkan orang untuk mencari jalan keluar, dan akan segera ada berita. Mereka datang ke kota perbatasan kecil dan turun. Sebagian besar orang di sana adalah orang normal, meskipun ada beberapa praktisi seni ilahi. Surgahan surgawi adalah boros, sementara manusia dari alam primordial masih hidup dalam kemiskinan. Namun, itu masih merupakan peningkatan dibandingkan dengan tahun pertama era Dragon Han, karena orang bisa mempertahankan mata pencaharian mereka, meskipun nyaris. Orang bisa melihat setengah dewa berkeliling di perbatasan. Mereka turun, dan langit tiba-tiba gelap. Qin Mu mendongak dan melihat seekor burung raksasa terbang di kejauhan dengan sayap hijau emas. Itu menghalangi matahari. Burung itu berteriak saat terbang, Dahong, Dahong. Akan ada banjir. Orang-orang di kota panik dan pergi. Burung besar itu turun tidak jauh dari kota, tampak seperti gunung besar. Di atasnya ada istana dewa, dan seseorang diikat di tiang di luar istana. Dadanya terbuka, dan tombak besar tersangkut di sana. Dia sekarat. Yang Mulia Yue baru saja akan menanyakan situasi ketika Qin Mu memblokirnya dengan tangannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengenali orang-orang di istana. Orang yang berada di tiang juga bukan orang yang baik. Biarkan mereka. Seorang wanita berjalan keluar dari istana dengan cambuk panjang dan mencambuk pria itu di tiang. Pria itu terluka parah. Setelah itu, wanita itu memotong daging dari dada pria itu dengan pisau tajam dan memaksa membuka mulutnya untuk memberi makan dagingnya sendiri secara paksa. Aku sudah mendengar tentang mereka. Celestial Yang Mulia Yue berkata dengan terkejut, saya pernah mendengar tentang pasangan aneh ini di alam primordial. Wanita itu akan keluar setiap hari untuk memukul pria itu dan menyiksanya. Saya akhirnya menyaksikannya sendiri. Pada saat itu, Dewa Pengintai kembali. Dia menyapa Celestial Venerable Yue dan Celestial Venerable Ling dan berkata, saya menemukan bahwa mereka mencari seorang pria bernama Ah Chou. Ah Chou? Qin Mu segera menjadi gugup. Dia buru-buru bertanya, yang mana? Dewa itu tidak mengenalinya, tetapi dia menjawab, saya tidak tahu. Kami berada di perbatasan. Setengah dewa dan manusia hidup bersama, dan baik kita maupun setengah dewa tidak bisa mengelola daerah ini. Tidak ada sensus. Ekspresi Qin Mu berubah saat dia buru-buru berkata kepada Yaner, jaga lentera. Jangan sampai padam. Yaner bingung. Lentera adalah harta Wei Suifeng, dan dia adalah kaisar awan tak berujung. Bagaimana bisa lentera yang dipalsunya mudah dipadamkan? Qin Mu sangat gugup. Dia berjalan berkeliling dan dengan tergesa-gesa memberitahu Celestial Venerable Ling dan Celestial Venerable Yue, evakuasi orang-orang di sini. Pindahkan mereka ke pedalaman, jauh dari tempat ini. Akan ada kejadian mengerikan di sini. Yang Mulia Yue tertegun dan segera memerintahkan orang untuk memindahkan manusia ke daratan. Kegelapan akan datang, akan datang. Kegelapan hari itu pasti datang dari surga di dekatnya. Setengah dewa itu menemukan tempat yang salah. Qin Mu menatap langit. Ada beberapa surga di dalamnya. Beberapa setengah dewa yang kuat terbang ke arah mereka dan meninggalkan jejak cahaya dewa, seperti meteor melesat di langit. Qin Mu bergumam, Ah Chou sebenarnya ada di dunia terdekat, tetapi kegelapan akan datang, dan tempat ini akan terpengaruh.
Lentera tidak bisa menahannya. Sister Yu, Sister Ling, saya harus segera meninggalkan tempat ini untuk surga celestial. Saya harus sampai di sana sebelum kegelapan tiba dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Celestial Venerable Yue dan Celestial Venerable Ling agak enggan ketika mereka berkata, Anda ingin pergi ketika Anda baru saja sampai di sini. Qin Mou melompat ke kereta dan berkata, kita masih akan memiliki kesempatan untuk bertemu nanti, santai. Aku akan kembali untuk kalian berdua. Yan Er, jaga lentera. Vi, bersiaplah untuk pergi. Dia memasuki kereta, membuka jendela, dan berkata, jangan tinggal di sini, pergi sekarang. Celestial Venerable Ling dan Celestial Venerable Yue melihat betapa seriusnya dia, jadi mereka tahu itu adalah sesuatu yang besar. Celestial Venerable pergi kepadanya, memberinya jepit rambut peachwot-nya, dan berkata, sebelum Anda pergi, kembalikan kepada saya. Qin Mou meletakkannya di jantung alisnya, dan segera setelah mendarat di tanah kata Qin, ada satu lagi di rambut Celestial Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling tersenyum dan berbisik, dengan ini, saya bisa bertahan. Naga surgawi menarik kereta ke udara dan menggunakan angin untuk mempercepat maju. Ketika kereta pergi oleh istana pada burung, pria dengan darah di seluruh wajahnya mengangkat kepalanya dan berteriak ke kereta, aku tidak bisa mati. Jika aku mati, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Qin Mou menatapnya melalui jendela. Dia tanpa ekspresi dan tidak bisa berkata-kata. Wanita itu berjalan keluar dan menatap Qin Mou dari jauh. Qin Mou mengangguk, dan wanita itu membalas salam. Aku memisahkan perseteruan dan pertolonganku dengan jelas. Saya akan membalas Anda di masa depan. Qin Mou merasakan gelombang kesadaran wanita itu di kepalanya. Gerbong melewati istana dan terbang menuju sungai celestial. Pria dengan tombak di dadanya tersenyum. Nu Xin, saya merasakan letusan kekuatan yang kuat di kegelapan penguasa bumi telah bereinkarnasi. Apakah Anda ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya? Musuh terbesar para tuan penciptaan, selain Grand Emperor dan Tai Chu, adalah penguasa bumi. Wanita itu dengan gamblang berkata, keduanya, juga penguasa bumi, akan mati. Ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh penguasa bumi. Begitu dia pergi, para master ciptaan akan terbebas dari musuh alami mereka. Saya kemudian dapat membuat banyak master penciptaan dan mengisi kembali suku Nu Xin. Saya bisa bantu Anda. Pria itu dengan lembut berkata, bagaimanapun juga, kami adalah suami dan istri. Itu masih baik ketika dia tidak menyebutkan itu. Setelah itu, wanita itu menjadi marah dan mengambil nampan dari istana dengan ratusan jarum perak di atasnya. Dia mengambil satu dan dengan lembut mengocoknya, dan itu menjadi satu kaki. Dia kemudian melanjutkan untuk menusuk mereka ke tubuhnya satu persatu. Pria itu menangis kesakitan. Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit dengan tergesa-gesa. Pria di tiang dengan gembira berkata, kamu juga merasakannya? Kekuatan gelap yang melonjak. Kekuatan ini berasal dari penguasa bumi. Mereka sudah menemukannya. Kita bisa bekerja bersama sebagai suami dan istri untuk menyingkirkannya. Wanita itu mendengar apa yang dia katakan, dan kebencian tumbuh di dalam hatinya. Dia mengambil cambuk dan mencambuknya dengan gila, menyebabkan dia terluka. Pria di tiang berteriak sambil tertawa, selama kamu berada di sisiku, aku akan menyukainya bahkan jika kamu memukulku dengan kekuatan 10 kali lipat. Wanita itu mengambil cambuk dan melihat ke arah gelombang gelap. Dia dengan dingin berkata, tidak mudah untuk merencanakan melawan penguasa bumi. Aku membutuhkan tubuh aslimu untuk tampil. Di mana itu? Kenapa belum muncul sendiri? Pria itu memandangnya dengan lembut. Diam-diam menatapmu. Saya menyaksikan bagaimana Anda memukul saya. Saya tidak akan pernah bosan, bahkan jika itu berlangsung selama 100.000 atau 1.000.000 tahun lagi. Wanita itu memukulnya lagi. Bawa itu keluar. Celestial Venerable Ling dan Celestial Venerable Yu merasakan gelombang gelap juga. Itu tidak datang dari tempat di dekat mereka. Sebaliknya, itu datang dari surga di atas mereka. Alam primordial memiliki ribuan dunia yang tergantung di langit. Dari mana mereka berasal dan mengapa mereka muncul adalah misteri bagi ras post-celestial. Mereka hanya tahu bahwa mereka tergantung di sana. Setelah perjalanannya keluar, Yang Mulia Yun pernah mengungkapkan bahwa mereka mungkin adalah dunia yang diciptakan oleh beberapa ras prasejarah, tetapi ia tidak menjelaskan secara rinci. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat, dan aura setan gelap membanjiri tanah. Orang-orang di perbatasan panik dan berlari seolah-olah langit jatuh. Celestial Venerable Ling dan Celestial Venerable Yu terkejut ketika mereka melihat ke atas. Surga itu seperti mata iblis raksasa yang memancarkan aura iblis yang seperti tentakel. Sementara itu, aura setan yang mengalir keluar dari tanah membanjiri surga itu, tetapi keduanya merasa itu tidak datang dari tempat di bawah tanah. Sebaliknya, itu datang dari ruang dan waktu lain. Telah ada perubahan drastis di Youdu. Keduanya berpikir secara bersamaan. Pada saat itu, aura iblis yang gelap menjadi lebih padat dan lebih padat. Yang Mulia Yue terbang dan berkata, cepat, evakuasi orang-orang di sini.
Cahaya melesat melintasi langit saat mereka terbang menuju surga. Itu adalah setengah dewa yang sangat kuat. Di sungai celestial, Qin Mu mempercepat mereka, dan kereta langsung menuju langit surgawi. Pada saat itu, dia melihat bintang-bintang di langit menjadi lebih terang ketika mereka menaungi cahaya matahari. Hati Qin Mu berkibar. Itu adalah dewa kuno yang menggerakkan bintang leluhur mereka sambil terbang ke arah mereka dari waktu dan ruang yang jauh. Pada saat itu, dia melihat beberapa kapal besar menyeret benda raksasa saat terbang di atas mereka di sungai celestial, menuju ke surga di alam primordial. Sekarang dia jauh dari itu tampak seperti garis hitam baginya. Objek besar yang diseret oleh kapal adalah panggung dewa besar, di mana dua bagian besar dari udara dingin saling bertautan seolah-olah mereka adalah naga banjir. Mereka terus berputar hingga mencapai titik tertinggi langit. Pengorbanan, bangsaku. Geraman pelan datang dari langit. Itu adalah suara dewa kuno. Pengorbanan, jadi kita bisa turun. Lebih banyak kapal bergerak ke depan gerbong. Mereka terhubung untuk membentuk altar pengorbanan raksasa. Banyak setengah dewa mendorong berbagai bentuk kehidupan dari segala macam ke altar pengorbanan. Pengorbanan darah dimulai, dan mereka menguap dalam aura crimson. Mereka berteriak ke langit dengan getir ketika tubuh jasmani mereka layu pada tingkat yang terlihat. Di langit, lampu merah menyeret bintang lebih dekat dan lebih rendah. Dewa-dewa tua membentuk bentuk-bentuk aneh dan turun dari surga dan menuju altar pengorbanan di sepanjang cahaya. Mereka membuka mulut mereka untuk bernapas dalam-dalam, dan anggota tubuh yang tak terhitung bangkit dan memasuki mulut mereka. Dewa-dewa kuno yang terlihat sangat aneh tertawa dan berteriak, "Ayo pergi dan temui Ah Chow itu." Kereta melaju, dan naga kilin melihat ke belakang dan memeriksa, "Master Sekte, abaikan mereka." Qin Mu berkata apatis, "Kegelapan akan datang. Cepat. Kami tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami hanya memiliki 5 peluang untuk kembali ke masa lalu yang tersisa." Naga kilin mengangguk dan berkata, "Namun, kapal-kapal itu telah memblokade sungai celestial, jadi itu akan sulit." "Ram melalui mereka," kata Qin Mu. Para dewa kuno di altar pengorbanan memperhatikan mereka, dan tatapan mereka jatuh di kereta. Setengah dewa di kapal juga melihatnya gelisah. "Kereta ini sepertinya familiar," kata dewa kuno dengan kepala serigala. Dia adalah Wood Wolf dari Kuistar Saffron. Dewa kuno dengan kepala ayam berkata, "Saya pikir Kaisar Surgawi memiliki salah satunya. Di surga celestial, orang-orang gengsi memiliki kereta seperti ini. Namun, Kaisar Langit memiliki 10 naga surgawi, sedangkan 4 dewa memiliki 9 naga." Dewa kuno dengan tanduk kayu dan kepala bersisik yang menyerupai buaya berkata, "Pejabat yang kuat memiliki 8, Pangeran Mahkota memiliki 7. Namun, saya belum pernah mendengar kereta dengan 6 naga menariknya. Jiao Mujiao, aku pernah mendengarnya. 100.000 tahun yang lalu, iblis itu memiliki 6 naga surgawi yang menarik keretanya." Qin Mu membuka jendelanya dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Dia melihat ke depan, bukan ke arah 28 dewa kuno. Dia dengan jelas berkata, "Ya, ini aku. Jika Anda tidak menghalangi saya tidak akan menghalangi Anda semua. Buka jalannya." Tatapan mereka jatuh di wajahnya, dan mereka ragu-ragu. Tiba-tiba, Wood Wolf dari Kui melambaikan tangannya dan berteriak, "Buka sungai." Kapal-kapal bergerak ke samping, dan kereta melaju terus. Para dewa kuno di samping memandang Qin Mu di kereta. Tiba-tiba, dewa kuno tertawa. "Yang mulia Mu, pertempuranmu di sungai surga saat itu mengejutkan dunia. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa bertarung. Kemudian, Anda menyerang beberapa kali, tetapi Anda kehilangan beberapa kali juga." Kereta itu datang ke pusat armada, dan Qin Mu bermeditasi, tetap diam. Gui Jinyang tersenyum dan berkata, "Anda menghilang 70.000 tahun yang lalu. Saya mendengar bahwa Anda kalah dari Yang Mulia Hao, yang membuat Anda berkecil hati. 100.000 tahun telah berlalu, dan lawan Anda sejak saat itu telah menjadi praktisi kuat yang terkenal, sementara Anda masih sama. Apakah Anda membaik?" Qin Mu membuka matanya dan berkata dengan jelas, "Saya telah berkultivasi ke alam dewa sejati dari alam dewa." Tawa datang dari sekelilingnya. "Yang lain sudah di Numino Sky Realm. Yang Mulia Yun bahkan mencapai alam Kaisar Tahta. Namun, Anda masih dewa sejati." Qin Mu menutup matanya lagi. "Aku berbeda." Tawa datang lagi. Kereta melanjutkan. Tiba-tiba, Jing Muhan meraih kereta dan berkata, "Turun dan mainkan, Yang Mulia Mu." Qin Mu tetap di kereta tanpa bergerak. Tangan Jing Muhan hendak meraih kanopi kereta ketika sebuah pintu muncul di depannya. Pintu surgawi dari langit dan bumi. Tangannya melewati pintu, dan ketika keluar, itu hanya tulang belulang. Dia menjerit dan ingin mengeluarkan tangannya, namun dia ditarik ke pintu dengan kekuatannya. Di luar itu, ia menjadi kerangka. Dia mengguncang dan jatuh ke sungai surga sebelum hanyut oleh arusnya. Keheningan menyelimuti mereka. "Alam dewa sejati saya berbeda dari mereka." Suara polos Qin Mu berasal dari kereta. Kereta melaju keluar masuk pengepungan kapal.
27 dewa kuno yang tersisa menyaksikan kereta bergerak menjauh dari mereka dengan ngeri. Sebuah seni ilahi yang lebih mengerikan daripada penguasa bumi, seseorang berkata dengan suara serak. Di kereta, tatapan Yaner menyala ketika dia berbisik, "Tuan, mereka selalu mengatakan bahwa wilayah kultivasi Anda rendah. Bisakah kita tetap di masa lalu untuk berkultivasi selama beberapa ribu tahun?" Kim Mu menatap langit surgawi. Waktu tidak masalah untuk penanaman jika seseorang seperti pohon tanpa akar atau air tanpa sumbernya. Yaner tidak memahaminya. Tanpa tanah reformasi, seseorang hanya bisa berkultivasi untuk menjadi tahta kaisar yang normal, terlepas dari berapa lama ia bertahan di masa lalu. Kim Mu mengambil kembali tatapannya dan dengan santai berkata, "Pada saat itu, aku akan menjadi seperti orang lain, cocok untuk bertarung menjadi pahlawan, seperti yang dilakukan oleh Yang Mulia Hao dan Yang Mulia Huo lakukan. Namun, saya tidak akan menjadi yang tertinggi, saya juga tidak akan bisa menang melawan 10 Yang Mulia Surgawi. Hanya dengan menyerap hasil reformasi perdamaian abadi kita bisa melampaui mereka. Semua prestasi saya berasal dari reformasi Eternal Peace, bukan masa lalu." Langit surga semakin dekat dan lebih dekat lagi. Ke-27 dewa kuno membawa tahap eksekusi dewa dan pisau eksekusi dewa eksekusi ke surga. Woodwolf dari Kui berkata, "Tidak baik bagi kami untuk mengungkapkan identitas kami kali ini. Bawa pisau ilahi ini dan eksekusi dia. Kami akan menyembunyikan dan mengawasi Anda. Jika Anda melakukannya dengan baik, putra mahkota akan sangat menghadiahi Anda." Di surga itu, Ah Chou sudah mencapai jalan buntu. Banyak setengah dewa berdiri di tebing tinggi, menggendong anak-anaknya dan berkata kepada Ah Chou di bawah, berlutut. Sementara itu, di Taman Kekaisaran Langit Surgawi, Yang Mulia Yun berjalan di belakang Kaisar Langit Kuno. Perjalanannya ke sana untuk mengeluh tentang Yang Mulia Hao secara resmi. Setelah sesi pengadilan, Kaisar Langit menyuruhnya tinggal dan berjalan bersamanya melewati taman-taman kekaisaran sehingga mereka dapat berbicara secara intim. "Yun, kamu yang bertanggung jawab atas manusia, dan kamu harus tahu bahwa tidak mudah menjadi seorang kaisar. Saya bertanggung jawab atas seluruh alam semesta dan semua dunia." Kaisar Surgawi merasakan kepalanya sakit, jadi dia menggosok pelipisnya sebelum menghela nafas. Manusia hanyalah salah satu dari ras dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan kalian semua telah menyebabkan kekacauan. Baru saja, Anda bertengkar sangat buruk dengan HOR di pengadilan. Saya menghadapi dilema. Saya harus peduli dengan kehendak saudara tua, kesetiaan setengah dewa, dan juga masalah bentuk kehidupan post-celestial seperti Anda. Tidak mudah menjadi kaisar celestial. Yang Mulia Yun tersenyum. "Aku tahu itu sulit bagimu, Kaisar. Yang Mulia Hao adalah setelah semua." Kaisar surga meliriknya. Yang Mulia Yun memahaminya dan diam. Tiba-tiba, Great Sun Saffron datang dengan cepat, membungkuk, dan melaporkan, "Kaisar, ini buruk." Kaisar surga mengerutkan kening dan memberi kuliah, "Apa yang buruk? Langit sekarang makmur dan damai. Setiap orang hidup bahagia. Bagaimana mungkin ada hal-hal buruk?" Great Sun Saffron dengan panik berkata, "Bintang 28 dewa kuno datang dan meminjam tahap eksekusi dewa dari surga celestial. Mereka kemungkinan akan menyebabkan masalah besar. Saya mengamati langit di bawah perintah Anda, dan hari ini, saya menemukan setengah dewa melakukan sesuatu yang aneh. Mereka tampaknya memiliki kesepakatan rahasia dengan 28 dewa. Ini," dia mengepalkan giginya dan berkata dengan nyali, "ini mungkin melibatkan putra mahkota Ki juga." Wajah Kaisar Langit tenggelam, dan Great Sun Saffron menggigil dan merasakan niat membunuh Kaisar Surgawi. "Kau mempercayakanku dengan tanggung jawab yang begitu besar, jadi aku harus mengatakannya, Kaisar. Tolong maafkan saya." Great Sun Saffron melanjutkan, "Penguasa bumi telah bereinkarnasi, dan saya curiga bahwa putra mahkota Ki bersekongkol dengan 28 dewa dan sekelompok dewa setengah lainnya untuk membunuh penguasa bumi dan mengambil alih Youdu untuk dirinya sendiri. Putra mahkota Ki kejam. Jika dia berhasil, dia tidak akan bisa menahan ambisinya, dan suatu hari, dia mungkin menginginkan tahta dan mengancam Anda, Kaisar." "Beraninya kau?" Kaisar surga berteriak, "Sekte Sun yang luar biasa, bukankah terlalu ketat bagimu untuk menaburkan perselisihan antara anakku dan aku?" Great Sun Saffron gemetar dan memprotes, "Aku hanya memikirkan kekaisaranmu, Kaisar. Penguasa bumi berkontribusi besar bagi kerajaan Anda, Kaisar. Putra mahkota Ki yang berusaha menyingkirkannya adalah upaya untuk memotong sayapmu, Kaisar." "Enyahlah." Kaisar surgawi mengangkat jarinya dan dengan dingin berkata, "Enyahlah. Yun, kamu juga akan mundur." Yang Mulia Yun membungkuk dan mengundurkan diri bersama Great Sun Saffron. Great Sun Saffron marah, dan dia berkata, "Jika dia tidak percaya padaku, mungkin akan ada masalah dalam pembuatan ruang selir segera." Yang Mulia Yun menatapnya dan berkata, "Bagaimana mungkin Kaisar tidak mempercayaimu? Star Saffron, Kaisar marah kepadamu karena kamu tahu terlalu banyak." Great Sun Saffron tidak memahaminya, jadi dia dengan rendah hati meminta penjelasan.
Bisakah Yang Mulia Yun tolong beri saya pencerahan? Yang Mulia Yun berkata, Anda bertanggung jawab untuk memantau dan melaporkan hal-hal besar di surga kepada Kaisar Surgawi. Anda seharusnya hanya melaporkan sesuatu tanpa membuat teori sendiri. Jika Anda hanya mengamati dan tidak berteori, Anda masih bisa hidup. Jika Anda menduga, saya takut Anda akan mati secara misterius. Dia berjalan ke arahnya dan berkata, di surga celestial ini, semakin Anda tahu, semakin banyak bahaya yang Anda hadapi. Anda berada dalam posisi paling berbahaya. Hati-hati.